Ini adalah pengenalan pengurus inti untuk struktural RT 007 periode 2021-2024 serta perumusan aturan tata tertib yang ada di lingkungan kita sekarang. Baik, dengan adanya yang hadir sekarang, kita mulai saja rapat ini. Tanpa panjang lebar, saya akan langsung memperkenalkan diri. Nama saya Tommy sebagai RT. Terus untuk di kepengurusan, saya akan dibantu dengan Bapak Agung sebagai sekretaris. Tertib warga dalam bentuk tertulis berdasarkan hasil musyawarah bersama warga RT 007 RW 006. Mengingat 1. Persamaan hak dan kewajiban setiap warga yang tinggal di lingkungan RT 007, baik itu yang bertempat tinggal tetap maupun yang berstatus sewa atau kontrak. Nomor 2, meningkatkan rasa kepedulian atas lingkungan, tempat tinggal dan kerukunan sesama warga di lingkungan RT 007 RW 006. Merumuskan. Nanti kalau ini sudah jadi ketetapan kita bersama, Pak, merumuskan ini akan diganti menjadi ditetapkan karena sudah jadi keputusan. Karena kan ini betul-betul keputusan, judulnya masih merumuskan. Tata tertib lingkungan dan paduan warga RT 007 RW 006 perumahan Pamulang Pak Presiden. Kita nanti diskusi ya Pak, jatuhnya ya. Kita akan bahas poin per poin. Kalau Bapak setuju kita lanjut. Kalau Bapak ada yang kurang setuju kita diskusi. Kalau ada yang bahkan Bapak mau tambahkan, silahkan. Seperti itu ya aturannya ya Pak. Bab 1, pendahuluan. Warga perumahan Pamulang Pak Presiden RT 007 adalah warga yang menetap di wilayah RT 007 RW 006, baik rumah milik sendiri ataupun penyewa. Nomor 2, memiliki hak dan kewajiban yang sama di lingkungan RT 007 dan RW 006 serta mendukung terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan harmonis. Ketiga, kekuasaan dan keputusan tertinggi di lingkungan bukan pada pengurus RT 007 RW 006 melainkan hasil musyawarah bersama. Untuk poin yang 3 ini kita bisa sepakati Pak, atau ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau direvisi lagi mungkin dari Bapak-Bapak? Bagaimana? Lanjut. Oke, kita lanjut ke bab 2, ketentuan umum. Di ketentuan umum ada bab hak warga. 1. Setiap warga berhak mengeluarkan pendapat yang bersifat positif dengan tujuan kebaikan lingkungan, baik lisan maupun tulisan kepada pengurus RT 007 RW 006. 2. Setiap warga berhak mengikuti setiap kegiatan yang ada di lingkungan RT 007 RW 006. 3. Setiap warga berhak memperoleh pelayanan administrasi dan kewilayahan dari pengurus RT 07 RW 06. 4. Setiap warga berhak mengetahui laporan keuangan dan kas warga RT 07 yang akan diberikan oleh pengurus RT per 6 bulan sekali. Oke, ini saya soroti poin nomor 4 dari Bapak-Bapak sendiri. Untuk laporan keuangan per 6 bulan sekali ini masih bisa diterima atau ada yang mau sebulan sekali atau 3 bulan sekali mungkin? Per 3 bulan. Per 3 bulan. Yang lain? Per 3 bulan. Oke, Om Agung mungkin bisa direvisi per 3 bulan. Jadi laporan keuangan dan kas warga RT 007 akan diberikan oleh pengurus RT per 6 bulan, per 3 bulan sekali, Nah, bentuk laporannya ini yang saya pengen tahu dari warga. Poin nomor 5. Setiap warga berhak meminjam inventaris yang dimiliki RT 007 untuk kegiatan keluarga yang dilakukan di lingkungan RT 007. Kebetulan untuk inventaris kita sementara masih baru ada bangku dan speaker. Kalau tenda mungkin untuk sementara saya mikirnya belum bisa kita gunakan karena mesti di servis lagi. Nah itu Pak, untuk kipas itu ada di masjid itu
jatuhnya warga juga kan? Jatuhnya iya, betul. Iya, itu termasuk. Oh iya benar, saya lupa Pak. Termasuk kipas yang waktu kemarin kita bikin untuk tenda COVID, itu termasuk inventaris kita. Jadi ini bentuknya adalah meminjam inventaris RT 007 untuk kegiatan di lingkungan RT 07 ya Pak. Jadi kalau ada acara keluarga Bapak ke puncak ya Bapak nggak bisa Pak minjem. Pinjam speaker mau kemana ke Anyer ya nggak bisa. Karena ada di luar lingkungan. Jadi selama itu masih ada di lingkungan RT 007 ya saya masih bisa persilakan untuk meminjam. Oke, lanjut ke poin ke-6. Setiap warga berhak mendapatkan pelayanan, keamanan, ketentraman, dan kebersihan lingkungan yang diwujudkan bersama dalam satu kesatuan rukun tetangga. 7. Setiap warga berhak mendapatkan keamanan dan perlindungan dalam menjalankan ibadah keagamaan sesuai kepercayaannya yang diakui oleh negara. Ini sudah bisa kita sepakati atau ada lagi yang mau ditambah? Lanjut. Oke, kita lanjut ke bagian kewajiban warga. 1. Setiap warga wajib membayar iuran lingkungan dengan jumlah dan waktu pembayaran yang telah disepakati bersama. Oke, kita akan bahas poin 1. Waktu pembayaran iuran ini enaknya seperti apa Bapak-Bapak? Di akhir bulankah? Di awal bulankah? Terus deadline untuk waktu. Ya, nanti dari sini nanti ke waktu iuran itu akan direvisi. Ya. Kalau bisa pola iurannya jangan kayak sekarang, pelayanan dulu baru iuran. Oke. Iuran dulu baru pelayanan. Betul. Saya sepakat Pak. Ya, kalau dari saya pribadi saya maunya iuran itu di awal bulan. Jadi di awal bulan itu iuran untuk bulan itu, bukan untuk bulan yang sebelumnya. Bulan yang sudah berlalu gitu. Kalau misalnya sekarang kita Maret, kita kadang bayar di April. Padahal operasional Maret sudah harus dibayarkan seperti itu. Kalau saya justru maunya seperti itu awal bulan, cuman karena budaya dari kita turun temurunnya warisannya kita dilayani dulu baru membayar iuran. Saya sebenarnya pengen tahu juga dari bapak-bapak untuk misalnya kalau mau dibikin di awal bulan bagaimana kita merubah budaya itu. Apa mau ada satu waktu yang kita bayar double? Itu nanti malah problem dua kali. Betul. Problem di operasional sama problem di pelaporan keuangan. Betul. Jatuhnya. Karena kalau itu mau dijadikan budaya baru kita harus bayar double Pak di satu bulan tertentu. Misalnya sekarang bulan April. Nggak perlu di double Pak RT, maaf. Saya setuju dengan Pak. Jadi tanggal 1 sampai 10 ini dia masuk kan. Nah itu yang 1 itu dipecah di 2 aja. Jadi nggak terlalu berat. Jadi kan 70 kita potong jadi 2 jadi 105. Nah, untuk ini karena kalau di double kan berat 200 nih. Kalau yang mampu syukur, kalau yang enggak. Kalau di double kan 140 Pak. Iya. Iya, berarti bagi 2. Kalau dibagi 2 kan 70 Pak. Kan 2 bulan. Iya. Kalau dibayar double kan harusnya kan berat. Nah, itu dibagi 2 dulu sehingga di 2 bulan pertamanya itu untuk video yang 70 dibagi 2 jadi 100 sekian sama sekian. Bisa seperti itu. Nah, jadi nanti pada waktu yang berikutnya. Jadi misalkan ini bulan April iuran Maret ini kita tarik bulan April ya iuran Maret. Dia bayar iuran Maretnya 100. Jadi masih ada deposit 30. Ya, atau harusnya 210. Ya dong, jadi benar 210. 2 bulan Pak 140 Pak. Kan ini kan buat setengah-setengahnya kan. Kira lagi Setengah-setengah kita 70 Pak. Itu yang dari kemarin saya pikirkan. Kalau warga mau ada satu bulan yang kalau untuk warga yang sudah bayar full sebulan setahun sih saya nggak pusingin. Yang belum ini ada satu bulan yang kita harus bayar double. Iuran Maret ditarik April, nah sekalian iuran Aprilnya. Nanti itu kita akan mulai di bulan Mei awal bulan jatuhnya iuran tuh. Karena iuran April sudah dibayar di awal April. Saya maunya disepakati malam ini gitu. Kalau saya lihat momennya kan ya sebentar lagi lebaran, mungkin dari bapak-bapak ada yang dapat rezeki lebih dengan THR apa segala macam, ya mungkin bisa di titik itu kita bikin. Ya? Maksudnya mungkin yang iuran nanti ini yang harus bayar 70 jadi bayar 105. Oke. Untuk jumlah pembayarannya sebentar. Kalau saya mau bahas dulu waktunya kapan mau ditetapkan iuran itu. Nggak mau bulan apa?
Enggak, bulannya. Kita mau tarik di bulan apa? Di bulan April, Mei, atau di bulan Maret, April? Mumpung ya, karena taruhnya masuk dulu ini. bulan April, jadi kita nariknya di bulan Mei. Oke, berarti penarikan iuran bulan Mei di awal bulan Mei sekalian digabung dengan iuran April. Boleh digabung dengan April full, boleh setengah, tergantung kemampuan si. Betul, itu teknisnya Pak. Betul. Saya ngomong bulannya dulu nih. Ya. Kita sepakati bulannya dulu nih. Ada 1 bulan yang kita akan bayar double iurannya, karena kita mau berubah budaya kita menjadi iuran di awal bulan. Jadi kita sepakati di akhir April dan di awal Mei kita iuran 2 bulan di situ. Gimana Bapak? Setuju? Setuju. Oke. Terima kasih. D. Menjaga kerukunan antar warga. E. Menjaga kepedulian sosial antar warga. Ini bisa kita terima? Atau ada yang mau ditambahkan? Gimana? Lanjut? Oke, lanjut. Kita masuk ke bab 3. Iuran lingkungan. Inilah sebenarnya rodanya, bahan bakarnya dari operasional lingkungan kita, iuran ini Pak. Tips mana yang menjadi hak dan kewajiban bisa kita terima dan jalani sama-sama. Kita masuk poin 1. Iuran bulanan di lingkungan RT 07 adalah sebesar Rp70.000. Ada yang keberatan dengan nominal ini? Udah promo itu Pak. Sudah harga promo. Cashback kali. Harga promo cashback lagi. Bisa sih kalau mau dibikin program yang bayar full 1 tahun diskon sebulan. Atau kayak full di satu tahun, satu tahun full. Iya, itu maksud saya. Jadi yang warga yang bayar full 1 tahun diskon 1 bulan. Jadi dia hanya bayar 11 bulan. Bisa seperti itu. Karena ya alhamdulillah dengan 70.000 kita masih punya kas Pak gitu loh. Apalagi kalau warganya tertib semuanya bayar 222 warga. Cashback, Kali cashback. 70.000 itu udah di angka 14 juta sekian. 30% Operasional kita mungkin di angka SOP, 10 juta tiap bulan. Kalau itu tertib kita bisa masuk 4 juta per bulan. Itu kita bisa beli apa aja yang kita mau untuk lingkungan kita gitu. Bisa. Pakai remote. Oke, semua sepakat dengan angka 70.000? Sepakat. Oke, kita lanjut. Kenapa? Tahun Maksudnya? diskon. Oke, untuk program apa ya? Iya, makanya. Untuk program mau dilanjutin apa enggak nih? Jadi bagi warga yang membayar 1 tahun full langsung akan mendapatkan diskon 1 bulan. Jadi dia hanya bayar 11 bulan. Kuotanya berapa? 5. Hah? Semua. Semuanya kira Siapa yang mau bayar langsung 1 tahun, maka dia hanya bayar 770.000. Pak Tio, syarat dari ketentuan berlaku. Kalau mau itu dijadikan sepakatan, kita akan tulis di peraturan. Hah? Gimana? saya oke. Hah? Bukan promo, itu jadi aturan. Jadi iuran 70.000, terus bagi warga yang bayar setahun full, dia akan diskon 1 bulan. Kalau 2 kali Pak. Maksudnya? 2 tahun. Kalau 6 bulan dapat diskonnya 2 bulan. Bayar 6 bulan diskon sebulan. 6 bulan kemudian diskon sebulan lagi. Kalau usul saya sih bisa diterapkan, tapi jangan dimasukkan ke peraturan. Itu lebih kepada kesepakatan saja untuk memotivasi bagi kita yang mau berprestasi dalam hal itu. Gitu. Siap. Oke, jadi ini mau dijadikan, mau dimasukkan di dalam aturan kita, kesepakatan kita, atau ini istilahnya kayak Stimulus saja aturan, sebenarnya iya itu. benar, aturan pemancing lah, stimulus lah gitu. Kalau memang oke, ya. Kalau menurut saya, Ya. ini kan masalah duit. Betul. Masalah duit ini tuh jangan dijadiin konvensi deh. Maksudnya? Masalah duit baiknya jadi aturan. Karena begitu tuh bisa. Tadi, mohon maaf Pak, saya tadi sudah jelaskan. Kalau semua warga tertib iuran 70.000 kali 222 warga, iuran kita total 14 jutaan Pak. Operasional lingkungan kita paling di angka 10-11 juta. Jadi kita masih ada surplus 3-4 juta kalau semua tertib. Kali setahun, kalau gak ada kegiatan. Kalau acara-acara kita paling besar apa sih? Agustusan paling. Agustusan paling ada nyampe 20 juta. Setahu saya tidak pernah ada nyampe di lingkungan kita acara 20 juta untuk Agustusan aja. Sudah 3 juta kali 1 tahun aja udah berapa? 36 juta. Betul? 36 juta Pak. Kalau duit itu kita endapkan ya, kita nggak lakukan apa-apa di BKS itu.
Jadi ini jadi kayak seperti tadi Pak Nasuka bilang, ini stimulus. Karena perlu saya jelaskan lagi, budaya di lingkungan kita masih ada warga yang menyepelekan iuran ini, Pak. Gitu loh. Jadi saya juga agak bingung, saya bertahun-tahun tinggal di sini kok masih ada yang nyaman. Atau mungkin gini Pak, kalau dengan- semuanya dengan membayar bayar iuran. kalau semuanya membayar lunas setahun semuanya dan dikurangi sebulan, itu hitungannya kan nggak kurang gitu loh maksudnya kan? Kurang, Pak. Nggak kurang, Pak. Ya berarti 10. Karena ya kembali lagi, ini duit kas apa iuran warga untuk warga, kas warga juga untuk warga. Saya nggak ada kepentingan apa-apa di sini. Kalau warga mau minta dijalankan, saya akan menjalankan. Karena kembali ke tadi peraturan yang awal, keputusan tertinggi di lingkungan adalah keputusan warga, Pak. Jadi kalau dari mayoritas yang hadir di sini setuju ya, untuk yang mungkin pilihannya tidak masuk atau tidak termasuk mayoritas ya harus menerima, kan seperti itu. Demokrasinya kan seperti itu. Oke, kembali. Baik, lanjut. Kalau menurut saya, kalau uang itu kan otomatis aset. Yes. Artinya jangan dibikin peraturan abu-abu. Ini kan opsi bagi yang mau. Benar. Kalau menurut saya lebih baik dijadikan peraturan bagi yang mau. Menurut saya sih, sehingga tidak akan menimbulkan polemik. Nanti kalau cuma kasih rapat, oh rame, dan itu juga pasti rame. Makanya kan tadi tidak dimasukkan ke keputusan, Pak. Keputusan tetap iuran itu 70.000, tidak ada embel-embel 1 tahun bayar bonus sebulan, tidak ada. Iya, Pak, silakan. Saya dengar kan juga di sini katanya ada subsidi dari developer, apa benar? Selama yang saya tahu saya tidak pernah dengar, Pak. Bapak dengar dari info siapa nih? Dari developer. Subsidi Dalam bentuk apa? Satpamnya, satpamnya kan ada satpam Bantuan dana. Iya. Coba kalau misalnya Bantuan dana. Ya coba tanyakannya lagi coba. itu bapak infonya dari developer ya? Koordinator. Oh, dengan tahun-tahun misal. Saya apa karyawannya? Bantuan dana itu per bulan atau bagaimana bentuknya? Namanya bantuan subsidi kan. Orang developer membantukan subsidi. Subsidinya bentuknya uang. Karena yang saya tahu yang dari developer, oke, kalau security memang ada dari developer. Ada 6 orang gitu security developer. Kemungkinan tidak subsidi itu security, cuma yang nggak tahu mas Nadi ya. Terus di luar security yang saya tahu juga untuk lampu jalan yang jalur blok D, E, F yang belakang itu masih diisi oleh developer. Kita hanya mengisi token jalur yang di luar D, E, F ini. Ya, coba nanti di. Oke, nanti saya mesti luruskan, Pak, karena ini masalah duit, Pak, sensitif, Pak. Orang tahunya infonya dapat subsidi yang saya nggak terima, tapi warga tahunya ada duit masuk kan kemana masuknya kan perlu diperjelas, Pak. Lo ya Agustusan aja mesti dipinta, oh. Kita mau ada acara Agustusan, tolong kan dibantu, itu masih dipinta, Pak. Kalau sekarang ada omongan kasih subsidi uang kan perlu jelas itu. Oke, Pak, kita lanjut ke poin ketiga. Pembayaran iuran dilakukan paling lambat pada tanggal 15 pada setiap bulannya. Oke, ini tadi kita 10. Ya, ini direvisi. Ini kita revisi. 1 sampai 10. Kita ini aja suara terbanyak aja. Awal bulan. Jadi paling akhir batas pembayaran iuran adalah tanggal 10. Sepakat, Om Agung, tolong direvisi. Ada apa seperti? Ya, mau konsekuensinya Pak. Kalau di atas tanggal 10 gimana? Iya, ini nanti ada, Pak. Oh, Ya, iya. kita akan bahas, Pak. Terus mana? Nah, itu dia, Pak. Udah lama kita nggak gini, Pak. Iya. Jadinya lupa. Jadinya lupa. Semangat. Pak Tom, Iya, Pak, Bon. petugas keamanan ada berapa orang mungkin biar tahu lah. Oh gitu ya. Nanti saya ini. Itu nanti jatuhnya ke peraturan keamanan sih sebenarnya, Pak. Jadi nanti ada aturan lagi untuk Nah, security. maksud saya, yang kita personil ini kita pilih berapa? Keamanan. Oh iya. Kita kan nggak punya Dibebankan. Iya. 25.000. Oh iya, ha. Untuk petugas keamanan itu 25.000 per kakak, kita membayar 3 orang personil, Pak. Masing-masing personil itu kita gaji per bulannya 1.800.000. Jadi kali 3 itu 5.400.000. Jadi untuk bayar keamanan dan sebulan kita harus persiapkan duit 5.400.000. Terus untuk retribusinya kebersihan itu kita bayarkan 5 juta per bulan, Pak. Per bulan kita bayarkan 5 juta. Kalau hitungan fixnya si petugas kebersihan mau tetapkan 25.000 per kakak, lebih dari 5 juta, Pak. Karena dari kita juga minta keringanan, oke kita bulatin aja lah. Jadinya 5 juta. Gitu.
tapi tetap dikenakan keluarga 25.000 per kakak. THR nanti ada lagi Pak, itu nanti ada edaran tersendiri. Betul, itu ada edaran tersendiri untuk personil keamanan. Itu biasanya kita di pertengahan bulan Ramadan nanti ada edaran. Oke, lanjut, kita masuk ke poin keempat. Untuk penarikan iuran bulanan akan dibantu dari remaja Karang Taruna yang akan mendatangi rumah warga setiap bulan. Ini bisa diterima Pak untuk Karang Taruna yang berkeliling ke rumah bapak-bapak untuk menarik iuran? Iya Pak. Oke. Kalau saya sih nggak ribet sih Pak ya. Kalau mau transfer bisa transfer ke BJB saya atau ke BCA saya, tinggal lampirkan bukti transfernya aja. Jadi nggak perlu ada rekening bersama kalau saya pikir. Iya. Nah itu kan kalau misalkan nanti ada kesempatan rekening yang bisa ditransfer kan lebih enak. Betul. Iya makanya kalau untuk rekening bersama saya pikir tidak terlalu perlu karena bisa langsung direct ke saya. Toh juga nanti saya laporkan juga. Terus bukti transfer itu nanti akan dilampirkan atau dikirim ke saya. Nanti saya akan kasih ke Karang Taruna bahwa bapak ini di blok ini sudah membayar melalui transfer. Seperti itu. Medianya silakan saja. Agar difasilitasi. Siap. Sebenarnya komunikasi aja sih Pak. Jadi kalau saya sih awal kami bapak tanya apa tentang lingkungan nggak masalah. Misalnya, oh Pak Tommy saya mau transfer, boleh minta rekening? Iya saya akan kasih seperti itu. Jadi jangan malu-malu lah istilahnya untuk nanya gitu. Kita terbuka aja. Oke, untuk penarikan iuran akan dilakukan oleh remaja Karang Taruna, udah kita sepakati ya. Kita lanjut ke poin kelima. Insentif penarikan iuran akan dibayarkan ke kas Karang Taruna sebesar 600.000 yang nantinya bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan Karang Taruna. Ada yang perlu dipertanyakan untuk aturan ini? Jadi sebelumnya kan security Pak yang narikin. Nah security itu dapat insentif per orangnya 300. Kita pakai 2 orang jadi 600. Kalau saya memikir ini security cuma 2 keliling kompleks besar ini kurang efektif juga. Ya, artinya 600.000 ini dipotongkan dari Betul. dana yang Jadi alokasi yang tadinya untuk security dipindahkan ke Karang Taruna. Alokasi dananya. artinya ini sudah termasuk di dalam 70.000 tadi ya. Sudah termasuk Pak. Oke, clear ya? Sudah? Lanjut. Nah, ini kita masuk ke sanksi mulai. Di poin 6, bila ada warga yang terkendala di sisi ekonomi dan berkeberatan dengan jumlah nominal di atas, wajib membuat surat pernyataan kepada pengurus RT 07 sesuai dengan kemampuan ekonominya saat itu. Ada yang perlu dipertanyakan dengan aturan ini? Atau mungkin perlu saya perjelas? Betul, karena ini sebenarnya saya masukkan ini di rumusan itu saya niatnya bantu Pak. Jadi kalau misalnya ada warga yang merasa, oh ini sih sama aja saya ngasih surat keterangan tidak mampu, saya tidak menganggap warga tidak mampu Pak. Cuma kan memang kondisi kita lagi terimbas pandemi seperti itu. Alhamdulillah Bapak Sari sudah hadir di tengah-tengah kita. Ini Bapak Sari kalau ada yang belum kenal mungkin ya, ini Bapak Sari yang akan jadi bendahara. Ya. Oh, terima kasih Pak Denny. Oke, kembali ke tadi. Nah, bentuk keringanan itu jadi kayak ya dia harus bikin surat pernyataan tentang kondisinya, terus berapa mampunya, dan surat itu buat saya berlaku selama dia sendiri belum membatalkan. Jadi bukan saya membatalkan, yang bersangkutan warga yang berkurangan itu sendiri yang membatalkan. Kalau dia ternyata sudah mampu tapi tidak membatalkan surat pernyataan itu doa dia sendiri untuk dia pribadi. Saya nggak ada masalah. Jadi ini niat saya membantu. Kalau malah jadinya dimanfaatkan, itu urusan warganya yang memanfaatkan. Seperti itu ya Bapak. Jadi bentuk surat pernyataannya ini pun tidak untuk diumbar Pak. Jadi hanya untuk kepentingan kita di pengurus dan untuk nanti kalau anak-anak Karang Taruna narik iuran, oh Pak kok ada yang bayar segini, nanti saya akan bilang, oh udah ada omongan ke saya atau udah ada surat pernyataan ke saya. Seperti itu aja sih biar nggak ada salah paham. Clear Bapak-bapak? Siap. Oke, poin ke-7. Bila ada warga yang tidak membayar iuran sama sekali tanpa alasan apapun,
maka dianggap tidak mematuhi aturan lingkungan dan tidak akan mendapatkan pelayanan apapun di lingkungan. Untuk tendang berapa lama Om? Saya maunya adalah tidak ada utang. Saya tidak mau ada utang. Jadi makanya saya bilang, kalau mampunya bulan ini ya 50.000, 50.000. Bulan depan 70.000, 70.000 lagi. Saya nggak mau, karena mereka utang itu ada yang 5 bulan, 8 bulan, dibayar enggak? Nggak usah numpukin sebelahnya. Bukan dia juga, enggak pameran aman. Wah, Bon, Bon. Jadi saya prinsipnya untuk uang untuk uang iuran ini saya tidak mau ada utang. Saya mau bulan itu bayar ya bulan itu bayar, tidak ada rapelan bulan sebelumnya. Kalau mau rapel ke depan sih saya senang, nggak ada masalah. Jadi aman nih untuk anak-anak karang turun lebih terbantu mereka. Seperti itu ya Bapak. Saya prinsipnya tidak mau ada utang. Kalau mampu 70.000 langsung 70.000, nggak mampu 70.000 ya bikin surat pernyataan mampunya berapa, kondisinya kenapa. Nah bentuk sanksinya tidak akan mendapatkan pelayanan apapun. Ini saya tega-tegaan sih sebenarnya. Karena efeknya kita ini rumah dempet Pak. Ada warga yang tidak iuran terus tidak mendapatkan pelayanan, sampahnya nggak diangkut, bukan cuma rumahnya di Irong yang bau Pak. Kanan kiri depan belakangnya mungkin ikut bauan. Cuman bagaimana lagi gitu. Jadi ya mungkin kalau ada warga tetangganya, bapak-bapak di sini yang dibuat tetangganya ada yang tidak iuran terus saya lakukan aturan ini, ya mungkin bisa dibantu untuk mengingatkan juga, menjelaskan. Ayolah bayar, mampunya berapa sih? Oh saya cuma mampu 10.000, udah bayar 10.000 aja. Kenapa? Oh iya. Oke lanjut. Jadi seperti itu ya Bapak. Sanksinya adalah tidak mendapatkan pelayanan apapun, bahkan untuk keamanan. Kalau ada hal-hal mencurigakan, ya karena dia nggak bayar iuran, ya tidak bisa lah bersecurity. Saya kan kasih datanya ke security. Kalau ada warga ini data warga yang iuran. Kalau dilaporan macam-macam, ya mohon maaf, tidak usah diindahkan gitu, karena memang dia tidak membayar kewajibannya. Yang masih toleransi mungkin lampu jalan Pak. Nggak mungkin warga yang tidak bayar iuran saya suruh jalan merem, karena dia nggak bayar lampu jalan. Jadi saya bilang kalau bapak nggak bayar iuran bulanan, bapak ntar lewat malam merem ya, karena lampu PJ ini bayar pakai lampu iuran kan nggak mungkin juga. Itu mungkin yang masih saya toleransi di situ. Seperti itu. Oke Pak, untuk bab iuran ini sudah bisa kita sepakati, kita lock. Sepakatin Pak. Ya. Tanya. Iya dah, lanjut. Ada di poin 2. Oke. Poin 2 sosial lingkungan dan perusahaan sebatas 10.000. Ya, Kan ini kan bentuk pembagian iuran ya. betul. Cuman yang perlu bentuk pengeluarannya untuk kalau misalnya ada yang buka warga kita yang mengalami luka. Iya. Nah ini maksudnya lukanya bentuk apa, sakit, kematian atau apa yang dilayani. Ini akan jadi step saya selanjutnya Pak. Gitu. Jadi step saya awal adalah berhadapan dulu dengan warga. Step selanjutnya saya akan berhadapan dengan security. Step selanjutnya kita akan DKM, kita akan bertemu. Karena ini alokasi duitnya masukkan ke DKM. Karena peruntukan duit ini untuk apa saja itu nanti kita akan bikin bahasanya mungkin akad baru kali ya. Perjanjian baru, peraturan baru untuk dana sosial ini. Karena ya kalau dana sosialnya hanya untuk yang meninggal Pak, kalau 1 tahun nggak ada yang meninggal 1 juta kita store, berarti setahun 12 juta. Kalau 3 tahun saya jadi RT 36 juta, itu mau diapain? Itu mesti ada perjanjian yang jelas. Jadi saya sih pengennya tidak hanya dikhususkan untuk yang meninggal, itu bisa juga untuk yang mungkin ada yang ibu-ibu melahirkan, ada yang rawat inap, sakit seperti itu Pak. Cuman itu kan nanti ada kita pertemuan dengan DKM dah. Oke. Ya. Kalau dana untuk pemeliharaan lingkungan seperti fasilitas umum, kayak misalnya taman bermain, Ya. pos itu masuknya kemana ya Pak? Itu masuk ke kas Pak. Bekas ya? Ya, itu masuk ke kas. Mungkin kalau saya menyoroti di lingkungan ini belum ada Pak mengenai hal itu. Iya. Saya lihat kayak misalnya kolam yang di pojok itu, Iya. itu banyak genangan air, kalau musim hujan itu akan menimbulkan banyak nyamuk. Kalau untuk mohon maaf Om Yogi, kalau untuk kolam itu masih mungkin developer yang Oh, masih karena kalau kita
Nanti di sini ada sih bab namanya tentang apa fungsi fasum dan pemanfaatannya segala macam, di sini ada babnya, nanti mungkin kita akan bahas itu. Nanti ya sebentar ya, kita urut dulu ya biar nggak lengkap. Untuk bab iuran kita bisa log ya. Maaf Pak, Pak Oke, RT. Pak Harno. Ini Pak RT masih menyangkut poin C tadi, Iya. dana sosial, lingkungan dan kedukaan sebesar 10.000 per kakak. Iya. Berarti nanti nilai nominalnya yang antara DKM itu berapa Pak? 1 juta, Patokan Pak. warga kita kan 220. Sesuai yang saya hanya meneruskan yang dari zaman RT Amin. Oh, Jadi, berarti di sini enggak itu Pak, enggak per kakak 10.000 enggak kan? enggak. Dari 10.000 itu tadi, jadi nanti total dari iuran yang masuk Jadi bukan kita per pisahkan kakak. 1 juta untuk dana sosial itu. Jadi Tapi kenapa saya masukkan di rincian? Karena memang ada Pak pengeluaran kita untuk dana sosial itu. Iya. Seperti itu. Iya, tapi sebesar bukan per kakak 10.000. Bukan, Pak. Iya. Nah, mungkin dia si di note nanti baru juta per bulan itu. Jadi kan nanti biar wadah pikiran harus 10. Enggak, tujuannya ini kan untuk breakdown 70.000-nya Om. Maksudnya kasih keterangan bahwa Oh boleh, Nah, boleh. biar- Kalau itu biar boleh. orang asumsinya ntar 10.000 dikali Iya. Oke. Bisa masuk di aturan aja itu. Bisa masuk di bawahnya lagi kalau jadi kayak biaya security berapa yang nanti juga security berapa per bulannya, keamanan apa, kebersihan berapa per bulannya, dana sosial berapa, lampu jalan berapa. Nanti kita masukin itu juga. Bisa ngomong ya? Bisa masukkan lagi Pak. Ayo lanjut Bang Jo. Kalau begitu berarti kan ada perubahan statement dari 10.000 tadi, maka kalau gitu saya ngasih ide bagaimana kalau kita memasukkan anggaran biaya maintenance yang sudah kita punya. Artinya kan dari blok C ke sini kan maintenance dari kita, contoh taman bermain di blok K itu kan maintenance harusnya ke kita udah kan sebagai RT, tapi karena tidak ada alokasi yang fix jadi kita kadang nyolek-nyolek dana kas, jadi sebaiknya dimasukkan 3.000 untuk biaya maintenance per kakak. Jadi taman bermain, contoh nih taman sepak bola, anak-anak kita nggak bisa main sepak bola karena banyaknya puing, tapi dengan adanya biaya maintenance itu kita nggak ngutik-ngutik uang kas yang maintenance, karena sebentar lagi dia akan pergi developer. Jadi kita harus mulai memasukkan maintenance untuk kita sendiri, dianggarkanlah dari masuknya 3.000 dari 3.000 itu masuk mau di mananya Om? Dari 70.000. betul. Masuk mau di mananya? Apa dari rincian saya? Maintenance. Dari rincian saya ini apa yang mau dirubah? Additional, jadi huruf F, additional ke maintenance untuk warga. Jadi 73.000. Enggak. Jadi dari rincian saya ini apa yang mau dikurangin gitu loh maksudnya? Loh, tadi kan 10.000. Rincian saya kan udah. Tadi kan 10.000. Iya. Tadi kan 7 berarti 7.000 uang DKM, 3.000 Bukan uang 7. maintenance. Oh, mau dibagi seperti itu. Jadi jelas rincian, namanya juga rincian tuh tetap Betul. 70 kan. Karena kalau saya mikirnya maintenance lingkungan selama ini Pak Kita think big in future Pak. Kalau kita nggak Betul, nyiapin dana betul. maintenance, sekarang kita punya mesin Betul. potong rumput aja kita nggak punya. Betul. Saya mau potong rumput harus manggil developer, bayar 50.000. betul. Mesin rumput kita rusak ya? Apa udah nggak ada? Apa udah dijual? Nah, itulah kira-kira karena ada tapi nggak di maintenance. Oh gitu. Nah, Kenapa Pak? Bisa? rumput kan Iya. masih di ini. Tapi masih bisa berfungsi apa enggak kan itu Pak? Oh masih. Kadang-kadang mau campur bensin, Heeh. temen kata ada jangan tar aja belum itu. Tapi sebenarnya masih bisa dipakai itu. Masih bisa Om Tio. kan maintenance hanya mesin potong rumput Pak Tom. Untuk memberi contoh, untuk membersihin kita teman bermain nih blok K, blok E yang belakang nih, saya berjuang untuk anak-anak nih. Benar-benar. Itu pakai apa? kerja bakti aja. Kerja bakti, tapi tetap pakai dananya harus ada maintenance. Namanya pengurus besar itu harus ada biaya maintenance. Itu pasti dimanapun perusahaan semua pasti ada. Itu bukan perusahaan Pak. Betul, kita tuh pengurus. Namanya Jadi kita gini loh harus Pak. disiapkan. Jadi gini loh, kita boleh big apa vision apapun itu alasannya boleh. Tapi saya berprinsip kita melangkah sedikit tapi konsisten. Jadi saya nggak mau ngayal-ngayal dulu nih gitu loh. Itu mungkin akan jadi next project boleh gitu. Cuman buat saya adalah kita sudah lama hidup berbudaya dengan mungkin saya bilang kurang pas untuk kita sebagai warga berlingkungan. Jadi saya mau bikin step kecil dulu nih, tapi itu rutin, kita tiap bulan atau kita tahun kita langkah yang sama gitu loh. Jadi kelihatan, kalau kita ngomong big vision, ngomong teknis segala macam kita nggak biasa, ujung-ujungnya nggak ada yang menjalankan. Karena kalau saya ngomong ide, saya mau ngomong dari start sampai finish. Itu saya. Saya nggak mau nanti pas udah pertengahan jalan, siapa yang mau ngerjain? Oke, terus saya maju paling depan. Warga yang tadinya mendukung, saya nggak mau belakang, udah hilang. Siapa mau tanggung jawab?
biaya maintenance tidak hanya untuk lampu Pak. Contoh biaya lampu, penggantian lampu. Selama ini kan kita harus manggil orang, warga, ayo ganti lampu. Kan Itu yang tadi saya bilang, kalau misalnya dari warga pengen ada struktural tambahan untuk lingkungan, untuk keamanan. Jadi siapa misalnya lampunya mati, PJU-nya, ada nih, bapak ini nih bagian lingkungan dia bisa ganti lampu. Itu Pak tadinya. Nah contohnya kan sekarang kan begitu, ganti lampu tapi manggil warganya yang nggak sempet sehingga terjadi gap. Makanya dengan biaya maintenance tersebut kita bisa manggil orang, bang pasangin nih lampu ganti, udah kelar, warga pun tidak dipanggil juga. Makanya ini Pak jatuhnya kesediaan untuk yang bersangkutan. Kalau oke nih, gue bisa nih ganti lampu, ntar sampai warga yang mau ganti lampu panggil gue aja, kan begitu Pak. Kesanggupannya dulu saya mau lihat gitu loh. Jangan dikit-dikit kasih orang luar, dikit-dikit kasih orang luar. Kita di lingkungan potensinya banyak Pak, cuma kita masih belum tahu ngolahnya gimana. Makanya saya bilang itu kita pelan-pelan. Kita pelan-pelan. Kalau ngomong big vision udah bertahun-tahun Pak. Saya pengen punya setiap titik di sini ada wifi. Jadi setiap warga yang ngumpul ada di hotspot semua. Karena kan sekarang gadget semua Pak. Pancingannya ada wifi nih ngumpul. Itu saya pengen dari dulu. Hal-hal kayak gitu. Cuman ini kita setiap pelan-pelan. Tapi kita konsisten. Untuk aturan yang sekarang ini aja saya pengen untuk kita konsisten menjalankannya. Karena saya juga masih belum tahu ini bapak-bapak sendiri yang hadir bisa menjalankan aturan kita sepakati sekarang malam ini. Itu dulu. Baru kita ngomong big vision, baru kita ngomong yang mana-mana. Karena kalau ngomong dana, saya tadi bilang kita punya surplus 3-4 juta per bulan. Itu mau diapain bebas, tergantung dari warga. Mau big vision yang mau dimasukin ke situ bisa. Tapi aturan ini mesti tegas dulu. Dan bapak-bapak yang hadir, minimal yang hadir bisa menjalankan ini. Kalau tidak hadir, ya harus juga karena memang sudah masuk di aturan. Minimal aturan ini dulu kita jalani bersama-sama secara disiplin. Seperti itu ya Pak. Bisa dipahami ya? Mohon maaf. Bisa dilanjut? Oke. Sorry. Untuk tadi yang dana 10.000 tetap ya Pak, dana kedukaan. Tapi nanti di aturan itu kita akan bikin pengeluaran per bulan dari kita operasional. Biar tidak ada pertanyaan. Atau maunya seperti apa? Karena nanti kalau misalnya dihitung 10.000 per kakak untuk dana sosial, terus ternyata yang dikeluarkan di KM 1 juta, pertanyaan lagi buat saya. Langsung aja Pak, tulis dana DKM 1 juta, jadi jangan 10.000 per kakak. Atau breakdown ini yang tidak usah saya tulis. Pengeluaran aja. Pengeluarannya saja yang operasional kita aja langsung saya tulis totalnya. Rekor nggak apa-apa, tapi nggak usah uang. Angkanya nggak usah. Oke. Oh siap. Tapi itu terdiri dari untuk pemakaian ini. Siap, terima kasih Pak Alfian. Bagus sekali sarannya. Setuju Bapak nominalnya kita hilangkan saja? Siap. Atau seperti apa? Terus saya kasih masukan, saya akan keluarkan 200.000 untuk operasional kalian bulan ini. Itu langsung habis. Kalian mau pakai buat makan ayam, pas segala itu silakan. 400.000 saya megang. Tapi itu tetap bisa keluar kalau kalian minta ke saya. Oh kita ada kegiatan ini, boleh nggak kita minta? Betul, bukan proposal. Jadi kayak bentuk laporan keuangan versi Karang Taruna lah kayak gitu. Iya sederhana aja. Siap. Kita lanjut ke bab 4, keamanan dan ketertiban. Nomor 1, setiap warga wajib melapor kepada pengurus RT 07 membawa data identitas diri dan keluarga yang tinggal bersama. Maksimal 2x24 jam setelah bertempat tinggal di lingkungan wilayah RT 07. Ini untuk warga baru ya Pak, warga yang baru pindah, entah itu yang rumah sendiri atau yang kontrak. Jadi batas waktunya 2x24 jam. Kalau lewat dari 2x24 jam, security yang nyulik nanti Pak. Gimana untuk batas waktu 2x24 jam bisa? Bagaimana yang sudah melaporkan ke RT yang lama? Kayak saya. Saya udah waktu itu kan Desember. Nah, itu makanya ini kan aturan untuk ke depan ya Pak. Nah, ini aturan untuk ini angus ya. bukan angus. Nanti saya akan bikin tunggu takhiran data. Oke tadi. Iya. Betul. Nah, ini untuk berlaku untuk warga yang baru setelah aturan ini berlaku. Seperti itu Pak. Pemulihan. Oke, kita masuk poin kedua. Setiap warga yang akan pindah rumah wajib untuk melapor kepada pengurus RT 07. Ini penting nggak sih Pak sebenarnya aturan ini? Penting ya? Kalau misalnya dia pindah-pindah aja nggak ada laporan, waktu tengah malam mau bawa aja gimana tuh? Udah terlanjur juga orangnya udah pindah gitu. Tapi tetap nggak dimasukin aja nih ya. Oke, siap. Oke, kita tetap masukkan ini di aturan.
Poin 3, setiap warga yang akan bepergian dalam jangka waktu lama wajib memberitahu kepada pengurus RT 07 dan tetangga terdekat, serta menghidupkan lampu teras rumah dan memastikan tidak ada alat listrik atau gas LPG yang aktif di dalam rumah. Kita deal dengan aturan ini? Yang mudik, tolong nanti misalnya kita nggak boleh mudik ya tahun ini? Hah? Boleh. Pulang kampung, oke, pulang kampung, bahasanya diganti lagi, nggak apa-apa. Pokoknya sih intinya seperti itu. Yang ingin bepergian lama harus koordinasi dengan inilah pentingnya kita kenal tetangga kanan kiri kita, depan belakang kita, ini pentingnya. Karena ya bisa dibilang saudara kita paling dekat itu tetangga kita, Pak. Gitu loh. Kita jatuh kecemplak di jalan, tetangga kita yang lihat duluan yang membantu, bukan tetangga kita yang di kebun jeruk sana gitu. Jadi ini pentingnya saling mengenal antar tetangga. Kita bisa pesen-pesen kalau kita mau pergi agak lama, terus lampu teras kita nyalakan, dan pastikan di dalam tidak ada alat elektronik yang aktif dan gas LPG untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, kita masuk ke poin 4. Bila ada tamu atau keluarga dari warga yang bermaksud menginap lebih dari 2 hari, maka wajib melapor kepada pengurus RT 07 sebelum 1x24 jam. Dan setiap warga yang mempekerjakan orang lain dengan sistem menginap juga wajib melaporkan kepada pengurus RT 07 dan memberikan fotokopi KTP pekerja tersebut. Ini ada yang perlu tambahkan atau kita bisa lanjut? Termasuk developer ya Pak ya? Tukang developer? Iya. Tukang developer dulu? Betul nggak itu? Nah, saya tanya balik ke Bapak, perlu nggak dimasukkan di aturan ini? Kalau memang sepakat semuanya perlu dimasukkan, semua ke tukang kita ambil KTP-nya? Kira-kira gimana gitu? Atau hanya mandornya saja? Beda mandornya Pak. Kalau misalnya itu kan udah tanggung jawab developer. Kalau dapat kan tinggal tunggu developer. Jadi kita langsung developernya aja kan? Kita nggak usah ribet-ribet. Iya, kan itu. Kalau ada apa-apa dengan mereka, urusannya mereka. Developer gitu. Kita langsung bosnya Pak, kita samperin. Kalau ada apa-apa mereka dengan kita, jadi masalah tuh. Oke Pak Nas ya? Aman ya? Kalau alam ya mereka ada suatu aktivitas yang mungkin pengaruh kita kan kita nggak tahu juga kalau mereka nggak kita ketahui gitu. Apa nih untuk pembangunan rumah? Antisipasi aja. Untuk apa nih? Untuk pembangunan rumah mereka apa gimana? Ini dari developer kan datangin orang luar. Ya. Ke karyawan teman-temannya. Oke. Dan kita nggak mengidentifikasi mereka itu seperti apa orangnya. Ya kalau mereka selama itu beraktivitas di sana sih oke aja. Tapi pada waktu di luar yang kita ketahui mereka ada aktivitas yang pengaruh ke warga, itu yang mungkin perlu diantisipasi gitu. Itu makanya warga dapat pelayanan keamanan Pak. Kalau ada hal-hal yang mencurigakan bahkan dari tukang developer ya Bapak tinggal lapor, kita langsung samperin yang mana orangnya gitu, tinggal tunjuk apa kesalahannya, apa yang dilakukan, yang Bapak terganggunya dari apanya kan tinggal dilaporkan. Itu aja sih sebenarnya. Oke lanjut. Bab nomor 4. Bila ada tamu, itu udah tadi ya. Nomor 5. Setiap warga yang memiliki kendaraan baik roda 4 maupun baik roda 2 maupun roda 4 harap memarkir kendaraannya dalam kondisi terkunci. Itu nomor 5. Nomor 6. Setiap warga dilarang keras melakukan transaksi narkoba, asusila dan tindakan yang bersifat kriminal di lingkungan RT 07. Deal poin 6. Lanjut. Nomor 7, setiap warga dilarang berbuat anarkis dengan membawa nama pribadi, suku, agama, atau ras yang dapat menimbulkan keonaran di lingkungan RT 07 RW 06. Deal? Oke, kita sepakat. Sebelum lanjut Mas, Ya. untuk mewujudkan poin 7 kewajiban warga atau enggak sebaiknya nomor 5 ini roda 2 maupun roda 4 harap memarkir kendaraannya dalam kondisi terkunci. Nah ini memarkir itu di mana Pak gitu loh? Sebab selama ini kita harus tahu jalan kita itu sempit, gitu loh. Ada poinnya. Mau masukin ke gerbang atau di wajib masuk ke dalam rumah apa di jalanan dilarang? Gimana nih? Saya juga belum menambahkan itu ya. Ada. Itu bakal ada Pak pasarnya. Seingat saya udah nambahin. Sifat 5 kali ya? Nanti kita bahas bareng. Untuk bab 4 ini kita bisa lihat
Bab 4 langsung dulu Om Agung, sudah kita sepakati bab 4 dengan ketertiban. Kita masuk ke bab 5, kenyamanan dan kebersihan. Bab 5, kenyamanan dan kebersihan. 1. Kerja bakti dan gotong royong dilaksanakan minimal 1 bulan sekali atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lingkungan. Ini bisa kita sepakati. Kita bikin program kerja bakti tiap bulan minimal 1 kali di akhir bulan, bisa, boleh tidak? Saya sih nggak mau jauh-jauh ya Pak, saya nggak mau yang blok Bapak tinggal di blok mana, Bapak ngerjain blok mana, enggak. Jadi 1 bulan itu kita keluar bersama di akhir bulan, setiap bulannya kita hanya bersihkan depan jalan rumah kita saja. Rumput-rumput yang di jalan itu cabutin, got-got yang di depan rumah Bapak itu bersihin. Setiap bulan. Jadi saya ngeliatnya gini, kalau itu kita lakukan bersama, yang punya rumah bertanggung jawab dengan lingkungan depan rumahnya masing-masing. Tapi kalau itu kita lihat secara keseluruhan, itu kan bagus banget Pak. Kecuali kalau memang ada yang tidak melakukan, paling jelek sendiri jatuhnya rumah dia. Yang lain udah bersih. Yang nggak kerja bakti sendiri masih ada rumput-rumputnya, itu kan kelihatan. Mungkin jadi ada rasa malu lah gitu, jadi nggak enak. Ya lu udah bersih, tinggal dia doang masih ada rumput-rumputnya. Gitu ya Pak. Jadi bentuk kerja baktinya adalah kita keluar bersama setiap bulan di akhir bulan untuk membersihkan depan rumah Bapak masing-masing secara bersama-sama. Deal? Deal. Lanjut poin ke-2. Setiap warga wajib membersihkan halaman rumah dan selokan di area rumah masing-masing, baik itu pemilik atau penyewa tanpa kecuali. Ini berhubungan tadi dengan kerja bakti itu. Nomor 3, setiap warga wajib memiliki tempat sampah yang tertutup dan dilarang menggantung sampah di pepohonan yang menyebabkan lingkungan terlihat kumuh, serta dilarang membakar sampah di lingkungan perumahan yang dapat mengganggu pernapasan dan pencemaran udara. Ada yang perlu kita bahas tentang aturan yang ini? Tambahin Pak, di pagar. Apanya? Jangan di pohon dan di pagar. Oh, Jadi pohon doang. jangan di pohon dan di pagar. Oh, aku. Gantung sampahnya. Jangan menggantung sampah di pohon dan di pagar. Setuju? Bisa kita sepakati? Bisa kita jalankan ini? Karena nggak enak Pak, namanya komplek loh. Pagar sini sampah. Terus untuk pengadaan bak sampah dengan tutup ini apa bisa kita laksanakan masing-masing? Atau perlu lagi dibikin patungan lagi ntar pengurus yang ngurusin? Nggak perlu kan? Hah? Kesadaran masing-masing ya. Tinggal kalau ada warga yang tempat sampahnya belum ada tutupnya tinggal hah? Oh, ya. Kalau ada warga yang tempat sampahnya belum ada tutupnya gimana? Diingatkan aja Pak. Diingatkan. Oke. Terus kalau ada sampah yang masih gantung di pagar dan di pohon bagaimana? Diingatkan. Sampai 3 kali. Karena di sini kita nggak ngomong sanksi jatuhnya nih. Kita hanya ngomong aturan doang. Jadi kalau ngomong sanksi ya masa saya balikin lagi ke dalam rumah. Ini nggak enak. Jangan dong. Sanksinya di foto di share aja Pak. Oh jadi sanksi sosial gitu. Perlu nama mabuknya sekalian nggak? Gitu. Ya Om. Tempat sampah itu kan berantakan kalau dia jatuh Ya. dan terburai. Betul. Sebenarnya kalau dia nggak ditutup, kalau dia tetap berdiri, dia bakal jatuh nggak bakal terburai kayak sebenarnya. Betul. Kalau misalnya, termasuk punya saya juga sama. Iya. Saya kadang-kadang dinaikin kucing jatuh buah gitu kan. Kalau saya sih lebih menyamati kalau kita masih menjaga lingkungan itu supaya bersih. Betul. Cuman kalau saya ngeliat itu dari kuli-kuli yang punya developer itu. Karena mereka kalau minum lempar, kopi lempar. Padahal di rumah saya tuh ada tong sampah gede ya. Bilang Pak, saya berapa bulan Pak Rumen, Pak Mandore juga kalau tong sampah cuma saya aja ya, nggak apa-apa, aku nanti diangkatin sama tanggung sampah. Tapi ya tetap gitu juga semen. Jadi tukang-tukang itu kayak gitu. Oke, nanti kita akan tegur Pak. Nah, jadi kalau menurut saya sih kalau tempat sampah itu nggak keberatan sih kalau dia kita jaganya tetap berdiri ya. Coba kalau Nah, bagaimana tempat sampah itu tetap bisa berdiri kan berarti harus mungkin dikasih kaki, pondasinya di semen, dicor gitu bagaimana? Saya coba pakai batu, saya taruh di bawah tempat sampahnya. Heeh. Tapi diangkat sama tempat sampahnya karena cara mereka juga ngangkatnya langsung ngangkat semuanya gini Pak. Nah, itu saya perhatikan. Kita nggak bisa juga sih ngasih aturan bagaimana cara menangkap sampah yang baik dan benar gitu Pak.
mereka kan udah kerjaan mereka lah gitu. Kita nggak bisa ngasih tutorial mau angkat bak sampah gitu. Bukan gitu bang, Om Yogi. Saya pun mengalami itu berkali-kali, tempat sampah saya ditaruhnya sembarangan. Tapi buat saya itu bukan hal yang masalah besar gitu loh. Untuk kita membenarkan lagi posisinya. Kalau tutup, saya concernnya di bawah Om. Karena kita nggak tahu sampah rumah tangga kita yang mungkin ada yang buang kotoran udang. Kita seminggu 2 kali. Itu seminggu 2 kali itu wajibnya. Cuman harinya ini kita yang belum bisa dapat fixnya. Oh gitu. Oke, nanti saya akan ingatkan. Oke. Iya iya. Benar. Iya. Siap. Nanti saya ingatkan mungkin dengan agak sedikit keras ke petugas kebersihan. Itu yang bakar tukang. Itu makanya aturan di sini tidak boleh ada aturan tidak boleh membakar sampah. Nanti kalau misalnya warga ada yang melihat siapapun membakar sampah, baik itu warga maupun itu tukang developer, mungkin bisa kasih tahu saya. Kita berdayakan Karang Taruna untuk membantu bank sampah. Jadi ada namanya aplikasi itu bisa ngasihkan uang buat mereka juga. Itu sudah pernah di RT sebelumnya sudah sempat dibicarakan ya. Cuman dari Karang Taruna sendirinya mungkin belum respon atau belum tahu bagaimana teknisnya gitu. Iya. Membicarakan masalah bank sampah, kebetulan istri saya kader. Iya. Dan dia ketua di bank sampah. Di RW yang lama. Iya. Waktu itu istri saya memang akan membentuk di sini. Betul. Nah, kalau misalnya istri saya membentuk bank sampah, kira-kira dari warga sini setuju atau enggak? Gimana untuk warga yang lain? Ada program bank sampah? Istri dari Bapak ada yang belum tahu bank sampah itu apa? Iya gini. Kita ambil suaranya untuk setuju atau tidak ada program bank sampah. Untuk teknisnya kita ngomong belakangan Pak. Karena itu panjang Pak. Mungkin kita kasih gambaran dulu. Iya. Ya. Kalau masalah bank sampah kan ada klasifikasinya ya. Betul. Kriterianya juga semua di plastik apa. Iya. Nah, dan masalah itu memang setiap konsumen atau itu nasabah tidak langsung dikasih uang di situ karena dapat buku. Ada bukunya, nanti pengambilannya nanti setiap akhir tahun. Tuh. Enggak setiap akhir tahun. Nah, Yang mengepul sampah itu siapa? Nah, itu dari warga. Nanti Warga ngepul masing-masing. nah, di sini akan dibentuk dulu, Pak. Di mana tempatnya? Pertama tempat. Ya, Pak. Pemisahan sampah. Kedua, panitianya. Benar. Kalau untuk pengambilan nanti sudah siap. Jadi ada agennya. Nah ini yang saya bilang, kalau ngomong ide harus dari start sampai finish, ini yang saya ngomong. Karena kalau ngomong sampah Pak, ya kayak tadi bapak bank sampah, mesti ada yang nilai sampahnya, mana yang layak, masih layak masuk bank sampah. Terus tempat pengumpulannya di mana? Betul. Kayak saya. Iya. Saya pilih-pilih. Ini sampah plastik, saya pilihin dulu. Saya nggak langsung, kecuali sampah sayur atau ini basah ya. Iya. Itu basah langsung dibuang. Tapi kalau misalnya sampah yang bermanfaat kayak kardus. Mungkin programnya jatuhnya bersifat tidak mengikat boleh Pak. Iya. Jadi bagi warga yang mau saja gitu. Iya, itu bagi warga yang mau. Itu aja. Boleh kalau misalnya dari warga menyetujui mau ada program bank sampah, nanti kita bisa ngobrol lebih lanjut Pak. Teknisnya bagaimana segala macamnya. Karena tahun kemarin sudah RT sebelumnya juga sudah membahas seperti itu, cuman teknisnya mereka nggak sampai gitu loh. Nggak sampai gitu. RT yang lama di sini ya? Mana sih kan? Bukan di ini. Oh salah ya? Salah. Nggak usah diterusin. Ayo boleh tuh Pak, ide itu Iya, Pak. kita lanjut. Oke Pak, untuk bank sampah nanti mungkin kita bisa lebih lanjut. Kita masuk ke nomor 3, bab kenyamanan dan kebersihan. Sudah tadi ya. Ini udah sepakati ya. Setiap tempat sampah ada tutupnya bisa dibikin. Oke. Nomor 4. Warga yang memiliki hewan peliharaan wajib menyiapkan tempat atau kandang untuk hewan peliharaannya dalam area rumah sendiri agar tidak berkeliaran di lingkungan, serta wajib menjaga kesehatan hewan peliharaannya agar tidak mengganggu dan membahayakan tetangga. Aturan ini bagaimana? Kalau ada di grup nanti, ada yang lihat kucing saya nggak Pak? Bisa dicuekin aja gitu.
kan udah ada aturannya nih. Melihara kucing ya tolong siapkan kandangnya dalam rumah gitu. Bisa ya. Dan apa kayak misalnya melihara burung atau ayam gitu ya silakan aja asal dalam rumah teras masing-masing gitu. Oke Pak, kita sepakat ya nomor 4 ya. Setiap warga yang punya hewan peliharaan melihara di dalam rumah masing-masing, di dalam terasnya minimal. Pak RT, kan kalau di sini itu kucing liar itu banyak. Nah itu gimana ya? Sebab kalau di rumah saya tuh sebenarnya nggak pelihara kucing, tapi kucing itu kucing liar. Karena kucing liar dikasih makanan, nah akhirnya ke tempat saya. Jadi ada jadwal kucing itu Pak, tunggu. Banyak Pak di tempat saya. Enggak, maksudnya kalau udah jatuh statusnya kucing liar, ya saya juga nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Iya. Pak, kecuali kalau memang itu statusnya kucing warga, memang dia melihara seperti itu. Kalau kucing liar terus warga yang mau ngasih makan didatengin rutin rumahnya, ya saya mau ngomong apa, bukan peliharaan dia. Tapi enggak, jatuhnya ini warga rutin ngasih makan Pak, jadi seolah-olah itu kucing peliharaan dia gitu. Enggak, jatuhnya bukan hewan peliharaan dan dia tidak nggak perlu melihara dalam rumah juga nggak apa-apa gitu. Jadi kalau ada apa dengan kucing itu jangan ditanyakan atau gimana karena nggak kucing liar. Hah? Ya entah ya. Kalau sekarang yang saya pernah kejadian kucing itu kelimbus di jalan ya saya karungin gitu. Saya tunggu yang keputusan dah. Buat kucing liar Ya. itu di Bapak search di komunitas Facebook hibah kucing gratis, Bapak foto semua kucingnya kirim itu pasti bukan. Wes cakep. Masalahnya kucingnya nggak bisa dipotong, kabur-kaburan, liar kok. Dia datang ke rumah kita, kucingnya mana? Yang mana? Gitu. Oh itu iya. Kalau misalnya mau dikasih ke yayasan itu mungkin nih silakan difoto gitu aja. Iya mau dikasih komunitas itu oke. Cuman kalau tetap mau pasar mau ngasih makan pun kita nggak ngelarang kan jadinya gitu kan, silakan aja gitu. Cuman kalau ada kenapa-napa dengan kucing itu ya kita nggak bisa komplain kemana-mana kan gitu. Begitu nanti jadi yang mengaku Pak, ada yang punya gitu. Kalau banyak apa? Kalau Iya. punya bagus diakuin Pak. Awalnya kan nggak ada, begitu dimasukin Facebook, itu yang saya ini. Ya udah kasih Pak, nggak apa-apa gitu. Di sini jadi kucing liar kok. Halo tuh. Iya mesti tahu dulu tuh kucing punya siapa gitu. Kan nggak mungkin nanya kucingnya. Oh, Pak Biran bisa bahasa kucing. Enggak, maksudnya pasti jelas. Warga siapa yang punya hewan peliharaan harus memastikan hewan peliharaan nggak pelihara sembarangan gitu loh. Kalau berpeliharaan ya dikasih rantai, ajak jalan keliling bareng terus masukin kandang lagi kan gitu. Udah jinak. Oh, alhamdulillah. Kalau keluar udah dikalungin ya. Kayak berapa gitu ketahuan ininya. Oke, kita masuk poin kelima. Warga yang akan mengadakan kegiatan hajatan. Bab? Bab 5 ya? Nomor 5 ya? Warga yang akan mengadakan kegiatan hajatan atau renovasi wajib berkoordinasi dengan pengurus RT 007 dan berkomunikasi dengan tetangga sekitar agar kegiatan tersebut tidak menjadi penyebab perselisihan. Ini bisa kita terima? Atau perlu saya bikin formnya gitu? Ada warga yang mau hajatan bikin form, isi form, terus tanda tangan kanan kirinya. Komunikasi aja Pak. Hah? Komunikasi aja ya. Jadi udah izin secara lisan. Pak saya mau nyunatin anak saya, boleh ya tutup jalan gitu nggak apa-apa ya. Gitu aja ya. Karena kan jatuhnya kalau hajatan gitu kadang tendanya di jalanan. Iya, banyak kan. Nah, tapi yang terpenting justru tetangga kanan kirinya Pak. Kecuali kalau yang hajatan sebelah rumah saya ya pasti saya terimbas. Kalau hajatan di mana gitu yang rumahnya terimbas itu paling penting Pak, izin dari tetangga itu. Gitu. Jadi hanya lisan aja nih ya. Lisan, siap. Oke, nomor 6. Setiap warga yang menanam tanaman besar di halaman rumah dan di luar pagar harap merawat dan memotong dahan ranting yang berpotensi mengganggu aktivitas tetangga dan pengguna jalan. Ada yang punya pohon besar? Jadi saya nggak masalah Pak, pohon bapak tingginya seberapa meter saya nggak masalah, asal rantingnya nggak nutupin jalan atau bahkan rantingnya nggak nutupin lampu jalan. Jadi kalau lampu jalan kalau malam dinyalain nggak berfungsi juga karena ketutupan sama pohon bapak gitu. Kayak gitu. Jadi saya minta tolong ya mungkin
dengan adanya aturan ini itu bisa kita jalankan. Kalau misalnya ada pohonnya udah terlalu besar, motongnya gimana? Alhamdulillah sih ada warga yang punya gerinda dengan gergaji mesin ada, atau mungkin minta tolong dengan Pak Mamat biasanya bisa, cuma nanti dikomunikasikan saja itu sebenarnya. Intinya pohon-pohon yang ngalingin jalan itu saya pengen dipapras semua gitu, jadi jalanan kita lempeng lah gitu, kelihatan. Siapa? Lanjut. Aman Pak Abel ya. Pak Alfie satu pohon, bukan ranting lagi. Nomor 7. Pengambilan sampah akan diambil setiap 2 kali gimana sih ini? Salah sendiri Bu. 2 kali sekali dalam seminggu. 2 kali sekali. Benar 2 kali sekali. Saya tulisnya. Oke. Setiap dua kali dalam seminggu. Ya, 2 kali dalam seminggu lah. Nah, setiapnya dihapus saja. Pengambilan sampah akan diambil 2 kali dalam seminggu. Kalau jadwal dari mereka kita dapatnya Rabu Sabtu Pak, cuman prakteknya kadang kita bisa Selasa Jumat, bisa Kamis Minggu, gitu loh. Cuman kalau saya tanya sebenarnya ngambil hari apa sih? Rabu Sabtu. Terus kendalanya kalau saya tanyakan kenapa kok berubah-berubah waktunya? Kadang di tempat penampungan di tempat penampungan akhirnya itu yang bermasalah antrinya terlalu banyak. Apa mereka juga ternyata sebelum kemarin mereka ke tempat perumahan lain dulu, baknya udah penuh, kayak gitu-gitu. Jadi itu bisa dimaklumi ya. Penting jadwal kita tetap 2 kali seminggu nih, gitu. Oke siap. Hah? Iya terlalu dekat tuh. Masih bersih bak sampahnya. Apa yang mau diambil? Jangan kita jangan sampahnya. Yang penting sudah 2 kali dibacakannya. Oke Pak, ini untuk bab 5 sudah bisa kita lock. Sudah cukup untuk kita lock ya. Di lock Om Agung. Kalau kurang locknya ada di Om Joko. Betul. Kita masuk ke bab 6, ketentraman. Poin 1, pengemis, pemulung, dan pengamen tidak diperkenankan masuk ke lingkungan perumahan. Ini oke? Lanjut. Nomor 2, warga berhak menolak segala bentuk permintaan sumbangan yang tidak mendapat izin dari pengurus RT. Ini oke? Nah, ini yang perlu saya pertanyakan. Kalau misalnya ada permintaan sumbangan yang berhubungan dengan kegiatan agama atau gimana, terus RT nggak ada menyetujui atau mengetahui itu, bagaimana Pak? Nggak usah. Berarti kita betul ya. Iya. Bahkan mungkin permintaan dana itu mungkin ya dari masjid kita sendiri, jadi tetap harus ada. Atau ada koordinasi. Oke, siap. Kita sepakati di situ ya. Iya. Oke, terima kasih. Nomor 3, warga yang sudah berstatus penghuni tetap namun masih ber-KTP di luar domisili RT 07 RW 06 diharap segera mengurus KTP sesuai tempat tinggal tetapnya di perumahan Pamulang Pak Presiden. Ini udah bertahun-tahun sih sebenarnya. Jadi saya nggak tahu mau sampai kapan rumahnya udah di sini tapi KTP-nya masih di Cianjur kayak gitu-gitu. Ya kendalanya sih saya paham, karena nggak cuma KTP doang, kalau dia punya kendaraan dia harus diganti surat-surat kendaraannya kayak gitu saya paham. Cuman buat saya dari bapak-bapak sendiri punya deadline lah atau punya inisiatif untuk mengurus gitu loh. Karena ini untuk ketertiban administrasi lingkungan kita sendiri gitu Pak. Apalagi yang terlebih yang udah bertempat tinggal tetap ya gitu. Jadi saya mohon ini bisa kita jalankan gitu untuk merubah KTP sesuai domisili sekarang. Bisa ya Pak? Bisa ya Pak? Oke, kita lanjut ke poin keempat. Pengelolaan dan pemanfaatan fasum adalah untuk kepentingan bersama warga RT 07. Ini ada yang bisa dibahas lagi tentang fasum? Boleh dong usul. Lanjut. Selama ini kan fasum itu selalu terbengkalai sebenarnya. Kita itu masa bodoh, kita itu cuma tahu market tapi tidak bisa merawat. Nah, kenyataan kan seperti itu. Jadi bagaimana kalau dalam kerja bakti yang dalam sebulan itu kan tadi kan membersihkannya di depan halaman masing-masing. Nah, yang fasumnya siapa yang rawat? Kebersihan ya. Nah, soalnya nanti kan kalau udah developer udah pergi, udah siapa? Tadi Pak masuk biaya maintenance memang itu. Dengan kita juga mempersiapkan bagaimana untuk tukang tanaman. Dibuka dulu eksekusinya kapan, di tahun berapa itu bisa di. Jadi di nomor 1 di bab kebersihan itu ada kerja bakti dan gotong royong dilaksanakan minimal 1 bulan sekali atau dapat dilaksanakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan lingkungan. Itu untuk kerja bakti yang tempatnya mungkin ya fasum kita mau kerjain bareng.
Seperti gitu Pak. Jadi saya pribadi nggak mau mengkhususkan jadwal untuk fasum. Jadi dari bapak-bapak sendiri yang mau mengadakan acara itu, gitu. Saya jalan, ayo bareng-bareng gitu. Maka minimal jalur rumah depan bapak-bapak itu yang wajib buat saya. Tapi untuk fasum pas segala macam itu tadi diaturannya dapat dilaksanakan sewaktu-waktu gitu. Jadi saya tinggal nunggu warganya, Pak, kita mau beresin lapangan nih. Kapan? Siapa aja? Ayo. Kan seperti itu. Fasum itu kan yang pakai kan nggak setiap depan rumah yang dekat fasum itu, Betul. berarti bisa manggil yang warga yang lain ya berarti. Betul, bisa. Makanya di sini tertulis untuk kepentingan bersama warga RT 007. Oke, siap. Untuk fasum sendiri yang saya tahu kita di sini ada di blok I itu ada lahan fasum, di blok H itu ada fasum, di blok di blok C dulu C itu ada fasum, ada jogging track, ada kolam. Terus di blok sini ini bisa jadi lapangan bola atau apa? Blok M. Oh, M itu fasum, bukan resapan. Karena kalau resapan ya nggak bisa dipergunakan untuk apa fasum, Pak. Resapan ya fungsi resapan aja gitu. Setahu saya dari dulu itu resapan, jadi kayak resapan kali air yang dari belakang blok N itu kalau nggak ketampung langsung di sini itu ngumpulnya di situ dulu. Harus ada resapan, nggak boleh dirubah. Iya, fungsinya untuk Aturannya seperti itu. kalau itu kita jadiin fasum, ntar hujan juga bakal terendam air jatuhnya. Aduh, resapan itu masih banyak. Curhat atau panas? Jadi tadi blok M kita fasum, terus sama blok K kita ada fasum dan di situ ada pos, terus di situ ada lapangan bulu tangkis yang udah bertahun-tahun kita nggak jelas mau apakan. Kita mau sambungin dikit menyangkut khususnya lapangan blok K ya Pak. Jadi saya mau jelaskan sedikit di sini. Di lingkungan kita ada namanya guru basket, terus dari guru basket itu kita berinisiatif untuk yuk lapangan blok K kita jadi lapangan satu ring aja yuk, jadi 3-on-3 gitu. Nah kebetulan ring sama tiang udah jadi nih Pak, tinggal kita pasang. Nah jadi maksud saya biar dipasang biar warga lihat dulu nih. Kalau ada yang mau ikut bantu ayo. Terus kalau mau ada alokasi dana dari subsidi kas juga boleh, silakan berapa maunya, tinggal diajukan. Nanti warga setuju, duit itu keluar. Terus untuk pengerjaannya bisa warga sendiri kalau memang mampu atau kita kasih ke orang. Intinya sih saya minta persetujuan nih dari bapak-bapak. Lapangan blok K itu boleh nggak saya jadikan lapangan basket 3-on-3? Potong. Ya. Saya sebagai sebelahnya, sekarang kalau untuk bola besar saya berata. Karena yang sudah kalau untuk bola besar itu pada waktu bola masuk ataupun bola nendang ke tembok itu getarannya lumayan. Kalau misalnya dikasih jagaan? Dan bagi yang punya anak kecil itu pun juga pada waktu jam apa itu dia istirahatnya kan nggak teratur. Pada waktu dia tidur ada pasukan gelang dia nangis bangun. Makanya dulu waktu itu dijadikan lapangan badminton saya setuju. Kalau badminton kan paling kelihatan orang. Karena lapangan badminton nggak tuntas ya Pak? Kenapa? Lapangan badminton nggak tuntas. Nah, makanya kalau mau dituntaskan silakan digunakan sebagai lapangan badminton. Tapi kalau lapangan yang bola besar terus terang saya keberatan. Karena itu tadi. Iya, karena pengaruhnya satu kebangunan, yang kedua ke anak-anak gitu. Makanya saya tadi bilang. Ya mohon dipertimbangkan lah itu. Bukan masalah mau dipertimbangkan ya Pak. Jadi gini. Kalau saya ngeliatnya sih yang bahaya, kalau saya ini pribadi lah. Kalau saya itu jadinya kayak resiko Pak. Gitu. Kayak resiko. Kita nggak bisa menentukan fasum itu harus jadi apa sesuai keinginan kita. Gitu. Jadi kalau warga melihat memang di sini titik yang cocok, ya memang untuk kepentingan warga selain blok K kan itu. Bukan hanya khusus blok K, itu bisa dari warga lain bisa pakai lapangan itu gitu. Saya mau ngomong apa? Jadi kalau misalnya warga yang bertetangga dengan lapangan itu terganggu, sebelumnya kita akan satu pamit atau izin, kedua kita mainnya pun akan kita kontrol. Seperti itu mungkin kita cari di hari yang mungkin orang lagi nggak pada tidur kita main, atau kita bikin jadwal mainnya hari apa aja boleh. Seperti itu Pak. Jadi win-win solution lah gitu. Karena kalau dari panas sendiri minta saya pertimbangan tuh, lapangan ini harusnya untuk ini aja tuh. Saya nggak punya hak Pak. Itu bahkan warga dari blok mana aja bisa berhak untuk mau main apa di situ gitu. Iya tadi saya bilang kalau pakai jagaan kan mungkin untuk pantulan ke temboknya bisa diminimalisir gitu. Jadi nggak terlalu mantul gitu kalau tembok gitu ya. Entah pakai jaring, entah pakai paranet, entah pakai kawat, apapun itu. Iya. Kalau ke bawah ya mungkin kedengaran, cuman nggak terlalu seperti mantul ke tembok gitu. Karena kan
kayak main bola gitu kan. Iya. Main bola kalau bola kuret itu begitu nendang pantulannya terasa banget. Nah, kalau Pak Panas kan pengalamannya anak-anak pada main bola nih gitu. Nah, Kita kan main basket, Pak. Kita main bola. Jadi beda Pak itu, Pak. arahnya kepada bola yang ukuran besar. Iya sih. Itu yang jadi dampaknya seperti itu Hmm. yang dirasakan. Pada waktu saya ngambil informasi itu sebenarnya kan kalau secara sektor kan taman. Iya. Nah, taman itu kan bukan lapangan. Iya. Pada waktu disetujui untuk lapangan badminton, Hmm. kalau saya pun juga nggak masalah karena saya berpikir kalau untuk lapangan badminton untuk kondisi getaran itu tidak mempengaruhi kondisi bangunan ataupun kondisi jam istirahat orang. Iya. Nah, kalau bola besar yang dirasakan seperti itu gitu kan. Seperti halnya yang sekarang kayak Mas Hudes nih misalnya kan dulu kan dia nggak begitu pengaruh karena waktu kejam. Oke. Begitu sekarang punya anak dengan kondisi seperti itu pun juga akan terganggu gitu. Ya itu tadi Pak, tadi jatuhnya dari saya adalah kita akan ngatur waktunya gitu Pak. Karena ya, kalau ya Izin, kalau yang tadi Pak Nas juga artinya saya setuju artinya memang sesuai dengan daftar ya taman macam-macam. Kalau izin kenapa tidak di sini semua fasilitas Iya, ada di sini? betul. Jadi, Ya, karena kalau lapangan dulu memang setelahnya di sini. Mohon maaf ya Pak, dulu kan ini sebenarnya bukan untuk masjid sini. Masjid itu kan di Blok H. Awal pertama kali saya beli di tahun 2011 seperti Iya, itu. benar-benar. Setelahnya di sini ini pasung untuk lapangan bola, sama untuk resapan, plus masjid itu di Blok H. Samping itu kan blok taman. Nah, pada waktu rapat warga ini mau jadi lapangan badminton, sebenarnya kalau secara setelahnya menyalahi, tapi oke lah, karena itu kesepakatan warga kan kita terima. Nah, cuman kalau misalkan itu untuk olahraga dengan bola besar, ya terus terang itu yang selama ini kami alami. Terus terang ya saya agak keberatan kalau untuk bola besar. Ya. Nggak fasilitas di sini aja semua olahraga. kalau di sini resapan Pak, sini saya nggak mau keluar sini. Ini kalau mau jadi lapangan, ya lapangan rumput jatuhnya. Fungsi resapannya nggak hilang. Ya kalau saya sih pribadi maunya ya kayak pembagian wilayah lah. Jadi nggak hanya bersatu di satu titik gitu. Jadi semua blok akan ngerasain dapat imbasnya pasung. Jadi lapangan taman bermain di blok C, ntar main basket di blok K, nanti di sini main futsal mungkin di sini gitu loh. Betul Pak. Ya. Itu kan blok kan ada dua, Hmm. satu kan masih belum dipelur. Ya. Nah, kalau Pak Nas suka concern sebelah sana, ya alangkah baiknya sebelah sininya itu diuruk. Itu malah lebih jauh dari sideline Pak. Lah, kalau sama-sama melihatnya kan sekarang bagaimana solusinya? Ya kan? Makanya tadi saya bilang solusinya adalah kalau tadi Pak Nas keberatannya dia terganggu masalah suara, masalah benturan bolanya, itu kita bisa ada solusinya di Artinya, Pak, situ. dalam satu lapangan blok A itu tidak hanya bisa untuk basket, tapi bisa juga untuk bulu tangkis. Betul, tinggal ngambil garisnya. Betul, Bisa. makanya kan bisa juga digeser dengan sebelah sini penambahannya. Biayanya lebih mahal Pak Tio, dan itu peruntukannya jadi berubah total dari side planning kita cuma setengah lah. Itu setengahnya lagi kenapa saya mau tetap jadi lapangan tanah ya karena memang fungsinya balik lagi resapan. Kita perlu banyak sekali resapan gitu loh. Terus kalau di pelur sendiri saya nggak ngeliat sisi estetikanya itu nggak dapet gitu loh. Saya maunya ada lapangan, terus ada lapangan, ada taman rumputnya, ada bunga-bunganya gitu di gambaran saya gitu. Kalau dibikin jaring dari besi pun anggarannya besar juga Pak Tom, karena juga saya bisa hitung bahannya. Iya. Artinya juga jangan di Lebih besar mana melurus lapangan yang sisa sama bikin kawat besi itu? Kan nggak sebanding gitu. kalau misalkan bisa Dan itu bertahap Om, jadi itu bertahap. Kita nggak langsung gerobokan adain semua. Kita juga terbatas di dana gitu loh. Yang sekarang saya jadi concern adalah keberatan Pak Nas ini bisa kita bisa maklumin atau gimana gitu. Untuk kalau saya pribadi ya saya akan bilang gitu karena saya ada di grup basket. Saya kan bilang gitu, saya akan jaga itu. Kalau Pak Nas merasa terganggu, Pak Nas ngomong sama saya. Atau Pak Nas yang bikin aturannya kapan boleh main di lapangan itu, kapan Pak Nas lagi pada bangun keluarga atau mungkin Pak Nas lagi nggak tidur atau gimana silakan. Karena saya melihat itu lapangan kalau nggak diapa-apain mau jadi apa gitu, begitu aja malah jadi tempat orang buang sampah, buang puing, buang pohon. Ini dari grup basket ada inisiatif seperti itu. Kita ring sama tiang aja patungan pakai duit kita sendiri. Ya udah lanjut. Saya sih masuk akal ini Pak. Saya juga masuk akal. Alasan itu saya terima. Cuma saya bilang Bola basket, bola kaki, bola voli di sana itu memang terlalu dekat sama rumah. Rumah itu dari kita kan masih keluarga muda ya, masih ada anak kecil lah. Dan saya bisa terima. saya juga terima Pak. Cuma kembali lagi. Penghasilan tak kuat, saya pikir itu kita tidak bisa bertahan. Jadi
tidak ada jamin. Iya, makanya saya bilang saya juga terima alasan panas, saya terima. Cuman kita kan nggak bisa mengatur fasum ini untuk apa. Nggak ada hak di situ Pak. Itu hak untuk semua warga gitu. Oke, kalau misalnya itu tidak boleh untuk jadi lapangan basket, kita mau jadikan apa? Tetap seperti sekarang atau mau jadi lapangan badminton? Oke, nanti lapangan basket kita akan pindah ke blok G atau ke blok H. Itu bisa. Cuman yang saya jadi concern adalah ini bertahun-tahun terbengkalai dan nggak ada dari warga yang ngomong mau jadi apa. Nah ini kebetulan guru basket ngomong, ayo kita bikin lapangan bola aja. Nah, itu yang saya terima, saya masuk. Cuma kalau dari bapak-bapak tidak terima di situ jadi lapangan basket, kita bisa pindah. Saya bisa pindah ke fasum yang lain yang mungkin tidak terlalu mengganggu di blok I atau di blok H atau di mana atau di blok C. Nah sekarang 3 blok K itu mau jadi apakan? Kalau saya tiap hari lihat lapangan blok A itu udah kayak apaan? Tempat sampah itu udah towing apa segala macam. Nah sekarang saya mau tanya dari bapak-bapak mau jadi apa? Lapangan bulu tangkis? Ayo kapan mau digerakin? Kapan mau digerakin? Terus dananya berapa minta dari dana kas? Berapa patungannya? Mau dijadikan lapangan basket atau bulu tangkis itu opsi aja udah. Karena saya melihatnya gini, kalau itu nggak jadi lapangan basket, pilihannya adalah itu mau dijadikan apa? Karena saya nggak mau itu dibiarkan seperti itu aja. Orang buang pohon di situ, orang buat puing di situ, orang jadi rumputnya nggak jelas segala macam. Sekarang malam ini saya mau tegaskan, kalau tidak bisa lapangan basket di situ, itu mau dijadikan apa? Ya Pak, ini aja kalau seandainya lapangan blok K dijadikan lapangan bulu tangkis, nanti lapangan basket mungkin di blok H atau di mana situ gimana? Boleh Pak, boleh Pak, Kapan akan ditanya? Boleh. Dilanjutkan ya. boleh, Siapa sama saya dukung. boleh. Oke, lapangan bulu tangkis lanjut ke blok A, lapangan basket opsinya bisa di blok H atau di blok I. Sekarang kita kembali ke dana. Sumber dananya dari mana? Sumbangan sukarela tanpa paksaan, nominal juga bebas. Terus dari kas maunya berapa? Atau mau dihitung dulu siapa yang berperan untuk menjadi pimpinan proyek lapangan ini? Ada berapa Pak? 220-an, sekitar 220 blok kakak. Untuk teknisnya nanti ada potong dia Kenapa? Sambil berjalan. Karena kan dana ini kan kecil Pak. betul. Ya, betul memang, cuman saya tiap hari lewat situ Pak, itu jadi orang entah dari mana-mana aja di tol sampah gitu. Dirapikan aja dulu Pak. Untuk pembangunannya nanti sambil berjalan. Oke. Itu masuk di program aja kali Pak ya? Ya bisa. Masuk ke pengembangan lingkungan jatuhnya. Siap. Atau kita bisa minta bantuan sama developer. Itu udah pernah dicoba Pak. Bisa coba. Itu udah pernah dicoba Pak. Bahkan masjid ini pun developer nggak tahu urusan Pak. Tapi mereka promosi pakai foto masjid ini. Luar biasanya kan seperti itu. Yang lama nggak mau itu lagi. Itu Pak. Jadi untuk developer mohon disampingkan dulu. Dan kita udah paham lah developer seperti apa. Oke, untuk fasum nomor 4 pengelolaan dan pengelolaan fasum adalah untuk kepentingan bersama warga. Kita lock. Terus lapangan blok K tetap difungsikan sebagai lapangan bulu tangkis sesuai kesepakatan ini. Untuk berbasket, kebetulan ada yang hadir di sini. Kita mau lokasikan kemana? Tim A, kita mau pindah lokasi kemana? Iya bagus sih. Kita ke blok I atau blok H. Kalau blok H terlalu curam, itu dana untuk ngeratain lagi besar sekali. Kalau blok I sudah rata, kita tinggal kasih peluruhan aja sesuai ukuran lapangannya. Di blok aja. Blok I aja, siap. Oke, lapangan basket kita pindah lokasi ke blok I. Warga Ki ada. Aman. Warga Ki. Aman. Siap, lanjut. Kita lanjut ke bab 6 ketentraman nomor 5. Warga dihimbau untuk tidak melakukan kegiatan menggosip dalam turun gibah atau menyebarkan berita bohong atau hoax. Ini bisa kita sepakati? Oke, setuju. Nomor 6, bagi warga yang memarkir kendaraan di luar garasi rumahnya agar diatur jangan sampai mengganggu lalu lintas di lingkungan. Ini ada yang mau ditambahkan atau bagaimana? Karena kalau dari saya, ya melihat kondisinya memang rumahnya parkirannya sudah dijadikan bangunan, dia mau parkir di mana? Nah, buat saya selama itu tidak mengganggu tetangganya, tidak mengganggu lalu lintas jalan di Saya mau saran tambahin satu poin lagi, kalau tukang jualan kan boleh masuk. boleh, kenapa? Tukang jualan kan boleh Oh masuk. iya,
Tukang jualan pakai masker. Ini masih pakai masker. Tukang jualan pakai masker semua. Oke, itu nanti. Kedua, tukang sholat Jumat belum boleh lewat keluar Pak dari kita aja dulu. Oh iya, itu udah strike sih. Dimasukin ke poin berapa nanti bakal selesai. Sholat Jumat dimasukin juga. Sholat Jumat yang boleh untuk warga kita dulu aja. Uh-huh. Kalau warga di luar jangan dulu. Karena kan tidak semua. Nggak, maksudnya perlu dimasukkan di aturan ini nggak gitu loh? Itu aturan internal masjid sih kalau saya bilang. Aturan internal DKM aja sih kalau saya bilang. Tukang jualan itu kan Kalau jualan nanti itu masuk ke aturan security. Jadi makanya tadi saya bilang setelah saya berhadapan dengan warga Malaysia ini, selanjutnya setelah saya akan berhadapan dengan security. Saya akan bikin aturan lagi. Mereka harus bagaimana menghadapi warga, menghadapi yang berdagang apa segala macam, itu akan kita tampung Om Yogi. Terima kasih. Yang nomor 6. Ya, Pak Alfian. Mungkin kalau sekarang ada yang tidak keberatan ya. Tapi entah suatu saat nanti mesti ada yang keberatan. Iya. Makanya artinya gini, menurut saya ya, kalau kita udah siap punya mobil ya harus punya siap jalan. Betul banget Pak. Cuma kan nggak semua orang berpikiran gitu, ada aja Pak. Makanya saya tulis di sini agak abu-abu nih. Selama tidak mengganggu aktivitas warga, tetangganya, ya sudah. Baik, cuman kalau ada warga yang komplain ya pergi, mobilnya jangan di situ, parkir di mana yang tidak mengganggu. Jadi aturannya seperti itu sifatnya. Jadi menunggu warga yang terganggu nih aturannya sifatnya. Gitu loh. Gimana dari Om Denny? masalahnya kan kalau di Blok S sendiri itu masih aman. Iya. Iya. Heeh. Blok mana? Dia parkir di mana? Tapi dia bukan warga situ padahal, warga Blok M. Ya kalau aturan itu berlaku, ya dia harus pindah mobilnya. Ke atas itu nanti jadi perumahan juga, jadi gimana? Ya sampai security. Itu kalau nanti jadi perumahan juga. Itu jadi blok A Pak. Itu nanti akan jadi Kalau blok itu A. nanti jadi perumahan juga. Ya, untuk sementara Pak jatuhnya Pak. Saya nggak mau aturan sementara Pak. Jadi sementahun. Jadi saya maunya adalah ini kendaraan warga yang tidak punya parkiran di rumahnya mau diapain? Dia akan berpikir kalau selama ini hanya itu dijual Pak. Iya, makanya saya bilang kalau misalnya jadi aturan ini bersifat abu-abu, menunggu warga yang terganggu. Jadi kalau ada warga yang terganggu berdasarkan aturan ini, yang mobilnya parkir di jalan mengganggu jalan itu harus dipindah gitu. Mau dipindah urusan dia. Intinya tetangga lu terganggu gitu. Ini di dekat ini ada yang tiap hari parkir di situ. Ya. Terus ada selokan akhirnya yang sebelah rumah yang betulin sampai sekarang masih terbengkalai. Blok A. depan masjid. Sampai masjid Pak. Oh, Blok M22. Ya. Jalanan ambles gara-gara mobil parkir di situ. Nah, terus itu dibetulin sampai sekarang kan masih terbengkalai itu. Yang betulin siapa? Oh, belum dibetulin. Sudah. Terus? Tapi belum selesai kan sampai sekarang. Yang betulin siapa? Yang betulin yang sampai rumah. Yang sampai rumah, bukan yang parkir. Ya, bukan. Yang parkir lu minta duitnya siapa yang parkir tuh? Kan mobil dia. Makanya dikasih aturan. Harusnya di mana parkir mobil itu? Ya itulah makanya aturan ini makanya saya mau minta dari bapak-bapak lagi gimana maunya gitu loh. Karena itu tetangga kita juga. Bukannya jadinya memaklumi ya gitu loh. Cuman kita harus ada ketegasan gitu. Yang saya bilang tadi, kalau punya mobil ya harus punya parkiran. Kalau nggak punya parkiran, dia harus sewa. Betul. Entah di mana. Salah satunya Pak Tom, maaf, mungkin bisa kita survei fase 1 fasum yang bisa kita gunakan untuk parkir. Tidak perlu dicor, tetapi bisa menggunakan bomblok sehingga masih dapat resapan. Nah, jadi warga yang nggak punya parkiran bisa parkir di sana dan membayar sewa dan memasuk uang sewanya ke kas kita. Kira-kira di mana ini? Nah, yang tidak terpakai Ya mungkin sini aja bisa. gimana? Nah itu Sini boleh buat parkiran. Warga jalur sini mengizinkan nggak depan rumahnya jadi parkiran mobil? kan tadi saya bilang survei dulu yang mana? Survei dulu yang mana? Ini Bang, kita selalu berbenturan dengan
apa karena kita dempet apa gimana, kita selalu berbenturan dengan warga yang bersangkutan, warga yang dekat di area itu sendiri. Contoh barusan adalah Panas dengan lapangan Blok A-nya. Sekarang Bapak mau tahu lah parkiran mobil di sini. Kalau Bapak bilang survei, menurut saya tidak ada yang mau lahan dimanapun tempat rumahnya dia dijadikan parkiran mobil. Masukan. Saya dulu juga pernah kontrak ya. Iya. Saya ada mobil. Kontrakan saya nggak ada parkir. Iya. Saya sewa garasi rumah yang dekat situ. Sewa garasi rumah yang dekat situ. Sewa garasi tetangga. Iya. Tetangga yang rumahnya kosong yang dia mau. Berarti kalau mau kayak gitu, Tidak, kita biasa diskusi aja bahwa nggak boleh. Intinya gini aja deh, aturan ini kan masih saya buat abu-abu nih. Aturan ini berlaku kalau ada warga yang terganggu. Bapak-bapak maunya gimana? Mau dibikin aturan straight yang punya mobil tapi tidak punya parkiran tidak boleh parkir di jalanan, seperti itu mau gimana? Kalau dari bapak-bapak sepakatnya seperti itu akan masuk aturan, Pak. Jadi saya kembali lagi ya, ketetapannya adalah dari kemauan dari bapak-bapak. Jadi siapapun yang punya mobil terus parkir di jalanan, kita tidak bolehkan. Mau cari parkir di mana? Urusan yang punya mobil. Nah, ada suara lagi itu kembali lagi saya bilang ini tetangga kita sendiri Pak, gitu loh. Ini saudara terdekat kita sendiri Pak, gitu loh. Jadi aturan ini saya bikin terlalu agak fleksibel karena memang ini sensitif, gitu loh. Kalau tadi saran dari Bapak, saran dari Om Dio segala macam, oke, bisa. Cuman kan pelaksanaannya bagaimana? Start sampai finishnya bagaimana? Rumah siapa yang mau disewakan untuk mobil orang? Lahan mana yang depan rumahnya mau buat parkiran mobil orang? Itu udah logis banget Pak, gitu. Kita gak usah ngawang-ngawang, itu udah logis banget gitu. Rumah siapa yang mau parkirannya diparkir mobil orang? Dia sewa berapa dia bayar sewa? Dia bayar pajak mobil juga. Dia punya mobil, dia punya segala macam spare partnya, servisnya, dia harus bayar sewa parkir juga. Itulah tanggung jawab. Betul Pak, saya paham itu tanggung jawab. Cuman kembali lagi, ini bersifat fleksibel. Kalau warga yang terganggu, kalau ada warga terganggu itu berlaku, saya akan suruh pindah itu parkirannya. Cuman kalau tidak terganggu atau masih mentolerir, oke Pak nggak apa-apa, nanti saya keluar mobil Bapak geser dikit ya, itu kan bisa. Jadi kayak komunikasi aja gitu loh. Gitu loh. Jadi kalau aturan ini sifatnya kalau warga yang bersangkutan terganggu, saya akan langsung bilang Pak, kalau Pak mobil geser, ini warga Bapak laporan mobilnya ganggu parkiran. Ya artinya gini, itu sama aja misalkan. Saya kan di Blok C ya. Ya. Di situ di Blok H antara Blok H dengan Blok K. Itu ada dua mobil yang selalu parkir di situ. Iya. Iya kan? Itu sama seperti Pak Tommy melihat taman Blok K. Iya, stop rasanya. Gitu loh. Tapi kalau kita mau komplain, biasanya komplain apa? Tempat rumah saya kosong. Gitu loh. Begini Pak, Bapak terganggunya dari sisi penggunaan jalannya atau dari sisi view-nya Bapak, atau dari pandangan mata Bapak jadi gak indah gitu. Karena kalau saya lihat dari fungsi jalannya Pak, kalau fungsi jalan yang mengganggu lalu lintas ya itu baru. Cuma kalau hanya dari sisi view-nya atau estetikanya segala macam, ya kita bisa tegur biar dia parkirnya lebih rapi, atau sekitar parkirannya dirapiin, dipotong rumputnya, atau mungkin mobil dicat lebih bagus, lebih enak dilihat gitu. Jadi pertimbangan saya merumuskan ini adalah kembali lagi itu tetangga kita, orang terdekat kita, saudara terdekat kita. Jadi kalau ada aturan yang seperti ini dibikin sakit, saya sendiri nggak tega Pak. Gitu. Walaupun saya sendiri nggak suka ada orang punya mobil tapi nggak punya parkiran, saya pribadi sangat-sangat tidak suka gitu. Itu kayak melebihi kodratnya dia lah gitu. Orang belum punya parkiran kok punya mobil gitu. Ya, jujur saya pribadi nggak suka. Cuma kembali lagi ini aturan untuk kepentingan bersama, kenyamanan bersama. Bisa dimengerti dong Pak ya Pak Tamo? Saya mau nanya aja, untuk status yang di Blok H yang di HUB itu gimana sih? Itu sebuah PT atau sebab Itu tiap hari ada mobilnya dua parkir di jalan, iya. Terus lalu lintas mobil gede juga banyak. Jadi setahu saya waktu dia masuk itu adalah ngontrak. Cuman kesininya malah jadi tempat usaha, itu juga saya belum bisa pastikan apa udah jadi PT apa hanya sekedar survei atau memang online. Iya, dropship. Jadi kayak usaha online Pak. Jadi makanya tadi kalau misal dari Bapak ada hal-hal yang mengganggu dari kegiatan seperti itu ya tinggal diomongin Pak. Kalau Bapak mau ikut bareng ngomong sama saya ke mereka juga ayo. Atau kalau saya sendiri yang maju pun gak masalah berdasarkan laporan Bapak. Jadi tinggal enaknya gimana nih, usaha lu mengganggu lingkungan yang berisik, yang rame, yang gak rapi segala macam, bisa nggak dibagusin, bisa nggak dirapiin.
Kan seperti itu Pak komunikasinya. Kalau bapak cuma mau lapor aja terus minta saya maju pun nggak masalah Pak. Atau bapak mau maju bareng saya untuk ngomong bareng-bareng biar sama-sama enak gitu. Kalau langsung dengar dari bapak kan enak gitu, karena bapak yang merasa terganggu. Jadi nggak usah ngerasa nggak enak apa gimana. Oh nggak enak kan ntar jadi gimana saya enggak. Biar lebih terbuka aja gitu Pak. Cuman kalau itu pun bapak keberatan untuk maju, saya yang maju sendiri nggak apa-apa Pak gitu loh. Oke Pak Sarno ya. Nanti akan saya tegaskan lagi ke itu namanya Pak Rizky Pak namanya Pak, yang tinggal di situ yang ngontrak di situ yang punya usaha. Nanti saya tegaskan lagi ke beliau. Oke, untuk yang aturan mobil ini bisa kita lock. Aturan mobil parkir selama tidak mengganggu warga tetangganya segala macam dan tidak ada pengaduan ke saya, maka ya sudah berarti ditolerir sama warga yang di sekitar situ. Kalau misalnya ada laporan saya merasa terganggu, berarti saya maju untuk bilang ke yang punya mobil, maaf parkirannya mengganggu jalan. Seperti itu aja ya. Siap? Aman? Lanjut Bu. Kita lanjut ke nomor 7. Dilarang melakukan kegiatan penipuan dalam bentuk apapun di dalam lingkungan perumahan. Itu udah jelas banget lah ya. Jadi nggak ada MLM yang sifatnya segala macam, ntar deposit duit sekian jadinya duitnya nambah apa, tapi ujung-ujungnya penggelapan, itu udah paham. Iya Pak? Iya Pak, yang pengusulan aja Pak. Boleh Pak? Di bab keamanan Pak. Ya. Kan selama saya di sini, saya kayaknya jarang lihat satpam tuh keliling. Betul. Ya, bagaimananya hanya usul aja. Setiap satpam pergantian tip, dia hanya muter aja keliling lingkungan kita. Daftar udah nongol. Karena selama ini saya lihat hanya dia nongkrong di situ aja udah. Nggak ada. Maksudnya setiap mau pergantian shift bagaimana? Iya, berganti. Saya lihat dari malam ganti jam 8. Nah, yang baru datang jam 8 tuh hanya muter aja. Oh iya, itu nanti masuk ke aturan security ya Pak? Iya, itu di Nanti saya tampung keamanan. untuk saya masukkan ke aturan security. Jadi kayak semacam kewajiban tiap personel keliling berapa kali dan berapa jam seperti itu ya? Ada ini aja kelilingnya. Betul, itu ya, benar. Biar makin kenal sama warga dan lingkungannya ya sih. Oke, semua bab sudah kita bahas. Sebelum kita masuk ke penutup, ada yang masih mau diusulkan atau ditambahkan atau dikurangkan atau direvisi? Ya Pak Sarno. Untuk poin 2 Pak. Poin 2. Poin 2 bab 6. Bab 6.2. Nah, gini Pak, kalau selama ini masjid itu sudah mengedarkan kentreng yang untuk yang mau. Iya. Gitu. Nah, ini jatuhnya bukan permintaan ya Pak? Iya. Maksudnya? Enggak. Oh, yang catering. Iya. Ya terserah, kalau buat saya itu tetap harus ada persetujuan dari RT. Itu kan bentuknya permintaan dana. Walaupun sukarela. Ya jatuhnya bukan permintaan kan? Di sini. Kalau buat saya itu jatuhnya kayak pengumpulan dana gitu. Bentuknya kan iya, walaupun si infak apapun namanya itu pengumpulan dana. Kalau buat saya pribadi, saya perlu untuk menyetujui atau minimal ada stempel saya. Cuman kalau dari DKM atau dari warga yang bersangkutan sudah menjalani sebelumnya tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah ya sudah seperti itu. Itu kan udah lingkungan kita Pak. Iya. Ini tuh yang dibicarakan kalau misalnya dari luar Pak. Kalau ada Enggak, tadi kan ada juga. Mungkin gini Pak, Iya dah. Yang berjalan itu mungkin udah nggak perlu ganggu ini lah. Iya. Kalau ada case misalnya masjidnya ada apa yang perlu tambahan dana, itu yang mungkin perlu. Yang jatuhnya permintaan. Ya, Kalau ini kan bentuknya sukarela, walaupun sama-sama pengumpulan duit nih gitu loh. data warga. Iya. Mungkin ada nggak semua tempat ke masjid. Siap. Jadi dia ngisi di rumah terus seminggu sekali atau sebulan sekali dia mau. Siap. Itu ya, kalau untuk catering buat saya udah nggak masalah lah ya. Nyaman lah ya. Kalau ada satu waktu masjid perlu dana besar. Ya, yang bentuknya permintaan lah ya. Baru RT mengetahui. Siap. Ada edaran gitu. Iya, makanya perlu ada edaran dan RT mengetahui di situ. Siap dah, terima kasih. Oke, ada lagi Bapak-bapak sebelum masuk penutup? Ini ada satu nih. Ah betul. Perlukah ada rapat warga dilakukan dalam 1 bulan kan 2 bulan rapat warga rutin gitu? Kan di sini belum ada. Kegiatan rapat warga bulanan. Entah mau Bahas apapun itu. Terserah kita mau curhat di situ pun nggak masalah. Nanti tiap bulan kita tuh aja Pak, pertemuan per 2 bulan aja. pertemuan per 2 bulan. Iya, itu bisa. Pertemuan per 2 bulan. itu silaturahmi. Iya, silaturahmi aja. Mungkin ada pembahasan apa yang lain. Apa di kewajiban warga menghadiri rapat di situ tambahin per 2 bulan rapatnya. Itu 3 bulan. Usul per 3 bulan. Sekalian baca
sekalian baca laporan keuangan per 3 bulan. Itu yang wajibnya. Nanti ntar harinya apa, tempatnya di mana, bisa kita rolling apa gimana, atau kita bus satu tempat aja khusus. Maksudnya pertemuan sekarang di blok ini, pertemuan besok di blok mana gitu. Nanti terus konsumsinya bisa bubur ayam, ketoprak kita berhentiin, suruh pesan semua gitu. Namanya pas laporan keuangan gitu kan, pas tahu kondisi keuangan berapa ya, ada banyak cukup deh. Kang toprak berhentiin semua deh. Biar ada variasinya gitu bang, sekacang mulu kan ya nanti. Apa tuh? Iya, cuma waktunya Pak, belum ditulis di situ. Mau berkapannya, kita mau berkapan? Tadi ada masukan 2 bulan, ada per 3 bulan, sekaligus laporan keuangan. Gimana? Mau per 2 bulan, per bulan, per 3 bulan, per 3 bulan nanti ada tambahannya itu sekalian laporan keuangan, malah lebih efektif kalau saya bilang. Dia 3 bulan, dia 3 bulan, tinggal ditambah harinya, waktunya aja. Kapan Pak? Di minggu terakhir bang, ya di minggu-minggu orang dekatnya. Apa tuh? Enggak, Om Baru belum selesai, wajib buat tentengan, kita tetap tukar kado. Udah kayak anak sekolah. Oke Pak, sebelum masuk penutup, sudah bisa kita sepakati bersama nih sampai bab 6 ketentraman. Untuk yang hadir saya mohon kesepakatannya. Setuju semua? Setuju semua? Oke, terima kasih, alhamdulillah. Oke, kita sekarang masuk bab 7 penutup. Ini melengkapi dari semua kesepakatan yang tadi sudah kita bahas. Poin pertama adalah warga diharap berkomitmen menjalankan semua peraturan yang sudah diputuskan bersama ini demi terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan harmonis. Poin kedua, peraturan di atas dibuat dengan semangat mengutamakan kepentingan umum. Poin ketiga, peraturan tata tertib ini bersifat fleksibel dan terbuka untuk perbaikan dan penyempurnaan lewat sumbang saran, ide dan pemikiran dari warga RT 07 RW 06. Jadi kalau misalnya mau ada revisi, mau ada penyempurnaan, mau ada penambahan, kesepakatan ini masih bisa. Selama itu bertujuan untuk kepentingan bersama, kita masih bisa. Gitu ya Pak. Terus poin selanjutnya, bila di kemudian hari ada poin-poin yang perlu disesuaikan, maka akan dilakukan penyesuaian yang akan diputuskan bersama. Jadi kita akan rapat lagi untuk kita putuskan bersama perlu adanya penyesuaian atau tidak. Poin selanjutnya, agar setiap warga mengetahui seluruh peraturan ini, maka pengurus akan memberikan satu salinan kepada setiap kepala keluarga. Ini saya mau tanyakan, perlu atau tidak? Setiap warga punya salinan ini yang sudah kita sepakati bersama. Bentuknya salinan seperti ini atau mau kita buku saku tuh kayak gimana? Kayak buku pramuka gitu. Oh iya, maksudnya kayak kayak apa sih, kayak makalah gitu lah ya. Dijilid ya. Oh. Iya, dijilid. Pakai J ya. Jadi begitu ya Pak. Setiap warga ini kan saya tanyakan lagi karena menyangkut biaya juga nih Pak. Kita fotokopi 5 lembar ini ke semua warga kan biaya juga lumayan kan. Cuma kalau bapak-bapak yang ada di sini sepakat untuk setiap warga megang ini, jadi semua tahu semua aturannya. Kalau ada yang nggak tahu ya tinggal suruh baca lagi gitu. Sepakat ya? Setiap warga megang kopiannya, salinan yang sudah ditetapkan ya. Oke, siap. Setiap kakak, setiap rumah. Karena? Iya, setiap kakak, sorry maaf. Salah dikit Pak. Ini agar setiap warga mengetahui seluruh peraturan ini, maka pengurus akan memberikan satu salinan kepada setiap kepala keluarga. Ini saya tulis itu seperti itu. Oke, poin selanjutnya, warga wajib menjaga dan merawat salinan peraturan yang telah terima untuk mengingat setiap peraturan yang ada di lingkungan RT 07 RW 06. Poin terakhir, peraturan ini berlaku dan mengikat untuk setiap warga RT 07 RW 06 semenjak peraturan ini diterbitkan dan dibagikan ke masing-masing warga. Untuk rumusan aturan tata tertib saya pikir sudah selesai semua kita bahas. Saya masih perlu bertanya lagi, ada yang perlu ditanyakan lagi atau ada yang perlu kita tambahkan atau sudah? Betul. Nanti akan ditambahin nama Om Agung. Iya. Jok kasih tadi.
takutnya budet nih. Oke Bapak-Bapak, terima kasih atas waktunya. Saya sangat menghargai kehadiran Bapak-Bapak sudah menyempatkan untuk merumuskan aturan kita bersama yang untuk kita jalankan bersama untuk kebaikan kita bersama. Semoga lingkungan kita lebih baik lagi ke depannya. Semoga kita bisa saling makin mengenal antara satu sama lain, makin rukun, makin kompak, makin solid. Kalau ada apapun masalah bisa kita bisa kita bicarakan, kita bisa bicarakan dengan baik, bisa selesai dengan baik. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini saya Pak, saya tetap nih ya. Kesepakatan ini sudah menjadi ketetapan bersama ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Digiringin